Yang penting ngebol dulu dapur gitu. Enggak usah kayak idealis. Enggak. Itu Erda. Aku idealis. Semua orang tuh idealis. Anjing. Idealis kan nyari duit. Gimana sih? Itu idealis namanya, Bro. Enggak idealis namanya. Kanggu-kanggu itu. Idealis tuh selama ini tuh diplesetkan tau ke. Enggak, aku enggak idealis. Idealis tuh kiri, rata kiri itu idealis dibilang. Padahal semua Idealisku duit. oh, Pakai bre. Anjing. idealisku tuh aku bisa dibeli gitu. Idealis kayak berarti. Lem berubah. Cepet lem berubah. Cepat berubah. Idealisnya dia cepat berubah dah. Aku berubah idealisnya. Oh, saya mungkin karena beda gitu ya waktu di kampus, kebiasaan film gitu loh. Oh, Habis itu gitu. sekarang tuh kerjaannya lebih ke spontan ya, bikin apa-apa. Sama videonya tuh udah pasti itu template-nya gitu. Yang beda kan paling tempatnya aja gitu. Karena yang ngejar momen. Sekarang aku nanya sama Ke sebelum Ke kerja nih in house. Menurut Ke nyari kerja tuh susah banget. Lumayan susah. Kenapa tuh? Karena sebenarnya aku tidak mengalami. Cuma karena banyak teman-teman tuh yang bilang susah kerja. Jadi aku merasa kayak bener deh Oh, gitu. terinfluence. Soalnya kalau aku merasa enggak sesusah itu gitu. Oh, suara mayoritas. Ini baru ngomongin kerja ya, nyari kerjanya, belum ngomongin salary kita udah bagus. Minum. Minta lo. Nah, di level nyari kerja mungkin minumnya masih Bang bisa teh lah. udah. Salary bagus tuh susah banget. Teh ancok-ancok Nah, salary bagus tuh bulannya gede kan. dalam giniku apa? Dalam standarku tuh, perspektifku tuh di atas UMR. Oke. Nah, susah banget. Karena aku ada sekali kenaikan gaji soalnya. Setiap 1 tahun sekali. Belum ada 1 tahun udah deh. Wih, langsung nih naik. Langsung naik gaji ke? Keren. Gitu. Langsung kakak aja mungkin karena dia menyenangi loh. Ya. Wah keren. Dia suka sama kerjaan. Keren nak ceriknya gitu. Kurang gym deh. Ya. Nih, karena itulah karena dia suka dah makanya aku nggak bisa nge-gym ya dia anjir. Tuh kerja terus. Lo kemarin makan mie, sekarang mie lagi. Janji kalian nggak sehat hidup cuy. Fantastis. Ya harusnya jawabnya gini, kemarin King rokok juga, sekarang rokok Enggak gitu. Aku nggak ngerokok. Rokok mate enggak rokok mate. Cilul jam. Kalau kata-kata di Pica kemarin merokok yang merokok tangkah tetap sakit. Ya. Benar sih. Bangun kan langsung ya dong. Oke kak, aku baru tadi nyelesain nonton gini. Yang series, Yang nonton seriesnya? Gimana menurut Ki? Bagus. Malah aku tahu orang Indonesia bisa buat series bagus itu ya sore itu dulu. Terus baru tahu semuanya buat series. Rame kan langsung series. Oh iya, taunya kan tiba-tiba series. langsungnya. Taunya kan sinetron ya udah ya sinetron aja gitu loh. Terus series itu kan aku mikirnya dulu cuma ada di drakor doang kan. Tapi orang Indonesia juga bisa buat series. Aku seriesnya belum nonton. Gimana duluan film apa series? Series duluan baru film. Dia eksperimennya dia nonton film duluan soalnya. Baru series. Baru series. Sama. Aku bahkan nggak tahu ada seriesnya no. Ya coba dari Ki dulu gimana? Gara-gara Ki nonton seriesnya udah selesai? Nggak, belum. Oh belum. Dia udah nonton soalnya. Oh, cool seriesnya belum nonton. Itu aku tahu ada seriesnya kira-kira gini, marketing trailernya dibilangnya diangkat dari series dengan judul yang sama gitu. Iya. Tapi Filmnya sama semua. Bukannya judulnya doang. Tapi kalau di seriesnya ada hal kalau di filmnya deh ada hal baru nggak dari seriesnya? Apa banyak? Ada hal baru. Ada hal baru. Banyak. Berarti worth it lah nonton seriesnya lagi ya. Ini kita ngomongin film apa sih? Sorry. Teriakan jelangkung kan? Dari segi judul saya tidak estetik. Dari segi judul tuh udah 1 juta penonton loh. Tapi iya lagi. Series kapan? Enggak ada. Itu aku cuman informasi judul-judul yang kemungkinan 1 juta penonton. Itu sangat memungkinkan teriakan jelangkung. Jelangkung yang diam gitu teriak takut sih aja. Bangsat.
Tekan langsung. Menurutku banyak gini bedanya Sas. Kalau film sama seriesnya. Ternyata series itu sorry aku munggu gini. Banyak nih ternyata seriesnya tuh yang hal-hal kecil yang bikin aku baru sadar kayak hal-hal kecil tuh nggak ada di filmnya. Dan hal-hal kecil tuh bikin adegannya tuh lebih apa ya? Lebih autentik. Ya, jadi kayak lebih masuk akal dan ada kesannya gitu. Kayak contoh tuh waktu sore baru yang di series nih ya. Sore baru muncul tuh. Majalahnya ditiup angin. Ser. Jadi kayak portal semacamnya lah. Kayak apa practical effect yang bikin cerita udah ada sesuatu yang datang nih. Tiba-tiba foreground si apa namanya? Tika Bravani masukin frame kan. Anaknya art banget sih. Sekarang itu pemerhatiannya. Artistik banget sih. Artistik banget. Nggak gitu. Masalahnya kan kalau yang di film zek muncul aja. Oh ya benar. Dari anjingnya nih. Mungkin tujuannya beda. Di film memang mau dibuat efek kejut sama kayak tokoh utamanya. Nyenay gitu kan soalnya. Tapi Aku kemudian 2 kali nonton di bioskop. Dan sama keduanya tuh ending tuh gue ketawa sih. Tapi aku nonton ending Aku pertama ketawa. kali tuh kepikiran gini langsung Kimi no Nawa no gitu. Ya, Kimi no Na wa kan udah lama aku nonton. Maksudnya kita udah banyak nonton film-film dengan genre yang seperti itu. Ya dengan gaya kayak gitu. Tapi lumayan menurutku lumayan berhasil pengaplikasiannya. Iya. Maksudnya enggak yang norak gitu loh dilihat gitu ya. Iya. menurut game kan Mr. Herda Bagus. sangat mahasiswa sekali Itu yang soalnya. ditunggu kalian. Bagus. Bagus. Kurangnya menurutnya apa? Ini ke action banget anjir, action. Enggak tahu ya. Kalau aku ngerasa itu kayak misalnya kayak karena mungkin aku di tahap film sebuah produk ya. Itu adalah produk yang paling manis. Nggak tahu ya, di tahun ini tuh malah aku ngerasa kayak film luar juga nggak ada yang sebagus ini. Entah itu over atau gimana nggak tahu. Tapi yang aku tonton bahkan dibandingkan Superman meskipun dengan genre yang berbeda. Kayak nonton cuma Nonton. Sore itu buatku lebih apa ya? Takut meninggalkan kursi gitu loh. Iya. Kalau Superman itu masih bisa sambil main HP. Iya. Selambat itu tempo film hero gitu loh. Oh ya? Menurutku. Kayak Tapi nonton sore Superman? belum. Aku belum nonton. Aku pengen nonton. Aku emang nggak tertarik Superman. Iya. Karena dia pakai sempak ya. Coba pakai boxer mungkin kalau boxernya Patrick lagi ya. Oke. Dia mau ngejim Bunga-bunga ya. Mungkin Menurut Pak nggak tahu ya. Oh. Cukup otentik banget sih. Sore ya? Hah? sore. Di sisi lain karena itu yang di Loren basicnya alumni film gitu loh. Jadi buatku sebagai alumni film juga termotivasi lah. Buat film drama. Iya jujur. Nggak action. Aku gara-gara itu nulis 2 pitch deck film drama. Gara-gara habis nonton film Nggak drama. actionnya. Nggak ada. Drama aja. Curiga drama. Enggak, pitch deck kan nggak harus aku yang ngedirect juga, Cul. Oh gitu. Kalau kenapa sudah kia nggak direct? Enggak nulis aja. Berapa drama. Ada sih. Kayak gitu. Ya gitu kan. Lumayan lucu ya dibayangkan. Itu udah kayak kemarin itu. Manis banget sih sore. Kayak bilang di sore kan awalan kalau menurutku itu masalahnya kan karena durasi series itu pendek ya. Jadi di film tuh dia sah-sah aja mulai dari sesuatu yang sedikit membingungkan gitu loh. Oke. Tiba-tiba bangun. Menurutku ya normal aja gitu loh. Karena kan ini ada hubungannya produk film pendek sama series kan pendek banget ya durasinya. Cuman berapa menit, di bawah 10 menit kalau nggak salah. Iya nggak sih? Itu per episodenya di bawah. Iya kan? Maksudnya beda dia. dia kan di satu episode tuh harus ngejelasin semuanya. Ya. Jadi mau nggak mau semua clue tuh harus dia jelasin di episode 1, harus clear semua. Oke. Kenapa dia bisa tiba-tiba muncul dan yang lainnya. Kayak urgensinya lebih banyak bebannya dibandingkan film panjang. Film panjang dia bisa ngasih clue tuh di pertengahan film malah gitu. Oke. Kayak gitu. Menurutku ya. Oh jadi notulen apa ya?
Lebih ke gaya produknya mungkin lebih oke di film panjang. Aku malah di film panjangnya itu yang mengganggu itu adalah dia terlalu banyak informasi untuk dicerna. Gitu. Oke, di awal-awal tuh masih oke nih. Masih kayak oke, romance, asik, bla 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 bla. Mati dia tuh bangun lagi tuh udah mulai tuh. Kematian pertama tuh udah mulai mengganggu tuh. Karena kita kan apa bilang ya? Kita kebiasaan nonton Marvel. Marvel Loki lah. Setidaknya kita udah punya bekal. Oh, paralel tuh kayak gini, dunia paralel tuh kayak gini. Ada satu yang utama gitu. Yang apa namanya? Jalur utama gitu. Terus tiba-tiba pengetahuan yang kita udah ada tuh ditabrakin sama teori baru yang dibawa sama film sore. Dimana aku bingung jadi yang mana Timeline utamanya yang mana nih, karena yang pertama udah mati nih, das gitu. Ulang lagi. Jadi si sore, apakah di semua dunia paralel ini cuma ada satu sore? Anjay, kayak The Watcher. Cuma ada satu sore, apa tiap sore itu beda-beda? Itu masalahnya sekarang. Itu yang untuk mencerna tuh kayak kalau kita nggak pikirin sebenarnya nggak masalah, nggak mengganggu. Tapi udah terlanjur kita orang yang suka, orang-orang yang nonton film udah terlanjur punya informasi tentang dunia paralel dari Marvel. Itu mengganggu kayak seperti kita ngobrol tuh yang kayak ini sebenarnya dia tuh mati, apakah dunia itu tetap lanjut apa enggak? Di sore kan sudah mati nih, si sore mati di timeline 1. Apakah si Joe di timeline 1 itu masih tetap lanjut? Apakah dikuburin mayatnya sore? Apa timeline itu musnah aja? Nexus gini. Apa dia tetap lanjut? Apakah tetap musnah terus ngulang lagi? Jadi yang bikin bingung tuh kan dia kayak film ini kayak dibagi jadi 3 babak. Pertama si Jonathan, sore, baru waktu kan gitu kan. Kesannya kan. Aku nggak tahu ya. Aku anggap 3 babak. Jadi ketika di Jonathan tuh masih oke nih. Tapi ketika di yang bagian yang sore, mulai bingung aku nonton. Karena aku terlalu mikirin masalah rules. Apa sih rulesnya si sore ini? bisa balik. Rulesnya dia ke masa lalu. Misalnya rules yang dikasih sang waktu nih. Dalam tanda kutip sang waktu nih, apakah dia nggak boleh ngasih tahu sesuatu yang ngubah masa depan, terus mimisan, meninggal, berarti itu rulesnya satu, nggak boleh bocorin masa depan. Terus tiba-tiba dia ternyata punya jangka waktu gitu. Ketika sampai depan rumah bapaknya, dia pingsan lagi. Terus tiba-tiba ada hal yang nggak seperti itu, dia keluar darah lagi. Jadi jangka waktu apa sih rules yang aku bingung nih, dia rulesnya apa nih kan nggak dijelasin kan. Kalau dijelasin pun juga menurutku kurang, jadi kurang misterius filmnya. Jadi nggak ada konsistensi yang aku nonton kayak ini mau gimana sih gininya rulesnya, apakah dia seperti itu ataukah ada yang lain, karena seperti itu membingungkan. Aku nonton nih bingung kayak oke. Sedangkan yang di series itu sederhana tapi kayak ngalir aja. Jadi kayak nggak mempertanyakan informasi yang ada di sana. Aku kok serius ya? Fuck man. Capek. Aku tuh serius dengan idealis gitu, aku serius menanggapi keidealisan gitu. Menurut ini kan aku kan awam. Baik bungut deh. Kan nggak ngerti gue gitu. Kan kayak udah anjing-anjingin Cipke. Jangan Tapi nggak apa-apa, aman banget. Kan aku waktu kacang dari. Kacang dari kan aku. Aman banget. Aku kan direktur. Ini harus masuk aman banget. Anjing Dodak nih disuruh bikin ayunan di kacang dari. Maksudnya itu sih kan gue apa aku sok tahu aja gitu. Enggak, sebenarnya ya balik lagi, penonton kan selalu punya perspektif. Ya kalau dulu tuh ada filsafat sendinya kan, Ki menilai film sesuai apa yang pernah kelewatin. Mungkin karena aku tidak menikmati film-film yang Ki bilang tadi kayak Marvel atau apa kayak gitu. Itu kan sebenarnya jujur aku nggak pernah dapat misteri di film-film kayak gitu ya. Itu kan kayak disuapin banget ya. Iya, disuapin Ki banget. masuk ke suatu tempat, kayak aku selalu harus melihat bahwa teknologi Amerika begitu wah banget. Hollywood tuh keren gitu loh. Oke. Aku selalu tipe yang
enggak, biasa aja. Makanya Superman pun aku agak susah untuk menikmati gitu loh. Oh. Jadi ketika ketemu sore aku kayak nggak perlu tahu alasan itu gitu, paham gak sih? Oke, yang penting kayak go with the flow, nikmatin. Yes, jadi kayak mau dia bagaimana caranya dia bangun dan yang lain. Jujur aku nggak suka tipe film yang kayak gitu. Saya suka yang disuapin. Nggak suka gitu. Jadi aku ngenikmatinnya tuh flow-nya enak banget itu loh rasanya. Sampai keluar bioskop pun masih ngerasa banyak hal yang apa ya? Yang aku udah punya istri ya. Oke. Aku udah punya istri. Aku kebetulan nonton sama istriku ya. Oke. Jadi itu tuh nggak semua tentang aku dengan dunia film gitu loh. Paham gak sih? Kalau kayak ngobrol kan, ini aku belajar film, gini. Iya gak sih? Iya, Ada human interest antara aku sama istriku gitu loh. Oke. Jadi part yang ini tuh begini ya buat kita berumah tangga, atau aku sebagai suami, istriku sebagai istri. Berarti ngerokok. Iya, ini baru pertama kali. Setelah sebulan, ini aku bawa lagi karena kita ngobrol. Minum aku udah nggak sebulan. Tapi itu harus datang dari diri sendiri ya. Ya, bullshit. Nggak bisa istri yang nyuruh berarti Iya. Ini nggak istriku. Dua perempuan ada bullshit kali sih. Nggak istriku. Film sore nih. Nah ini karena film sore ya. Bukan karena istriku. Itu yang bikin ku relate sama filmnya. Kenapa aku kasih film itu bagus? Ternyata aku nggak punya ekspektasi apa kita nonton. Bisa relate filmnya gitu. Iya. Masalah ngerokok, masalah. Mungkin itu yang terjadi sama ibuku untuk berhentiin bapakku untuk ngerokok. Dia buang rokok ke toilet, anjing adegannya persis memang gitu kan. Ke toilet, minumannya digituin. Jadi kayak kalau part yang itu kayak bilang tadi rokok atau minum ya gitu. Sebenarnya kan itu salah satu alasan di filmnya gitu loh. Cuman kan banyak hal lagi yang sebenarnya yang biasanya laki-laki lakukan dengan sangat ceroboh dan terus dia lakukan. Contoh dia lagi gedek gitu loh, terus dia ngebut, mungkin aja kecelakaan mati gitu loh. Jadi banyak banget alasan-alasan di film sore ya. Setiap mau ngelakuin sesuatu tuh mikirnya dulu gitu loh. Bahwa ada orang yang apa gitu loh. Jadi hidupmu nggak cuma tentang kayak aja gitu loh. Aku nggak lagi mungkin ya, nggak lagi dalam ruang teknis tadi itu. Ini harusnya begini, ini harus begini. Ternyata jadi penonton yang nggak tahu apa-apa waktu nonton film sore itu jauh lebih apa ya, buatku melayang-layang gitu loh. Ketika nggak pernah nonton film bagus lama banget ya gitu loh. Terus dapat yang kayak gini, anjir gitu loh. Tiba-tiba netes gitu loh. Nah kalau bilang ngerokok, aku nggak pasti banget gitu loh, nggak terus-terusan. Minum juga itu pun karena kerjaku kan ada beberapa produk minuman itu loh. Jadi mau nggak mau harus minum gitu loh. Jadi nggak yang nggak ada minum nih pusing-pusing, nggak yang kayak gitu loh. Nggak kayak karakter itu gitu loh. Banyak hal yang buat ketika filmnya selesai ada perasaan kerinduan nggak jelas. Iya men. Anjir. Keluar tuh kayak hampa. Apalagi kalimat yang dikeluarin sutradaranya, banyak orang kan rela mati untuk siapapun gitu loh. Tapi nggak banyak orang yang rela hidup untuk orang lain. Sekali kebayangin tuh. Karena kita sering tidak langsung Aku akan mati demi sering digituin di film gitu. Terus ini enggak. Kayak harus hidup untuk orang lain. semangat Gitu. untuk hidup. Oke. Itu sih lumayan film ini kalau dibilang bagus. Tapi itu atau ya itu tapi yang aku nggak punya ekspektasi lebih itu ternyata film ini tuh cukup menenangkan untuk aku. Yang sudah terkena kutukan buruh film ini cukup menenangkan. Biasanya kalau ada adegan film adegannya orang minum, di kepala aku tuh aku nggak bisa menikmati itu dengan tenang. Atau makan adegan makan, aku paling benci adegan makan. Kenapa? Karena terbiasa ketika nonton terus baru di kepala aku cut reset lagi ngulang. Iya. jadi gue bayangin Pakai trauma sama dia sih. Dipakai trauma aja. jadi gue bayangin trauma kerjaan adegan makan tuh kayak wah anjing adegan makan lagi anjing gitu kan. Jadi nggak tenang tuh. Dan film itu tuh ternyata cukup menenangkan tuh ditonton. Jadi aku nggak yang kayak bener-bener nonton tuh kayak oke. Jadi nggak yang kayak adegan kadang ada adegan piring pecah, prang gitu kan. Waktu di kepala aku kayak
cut reset gitu udah berapa kali dia reset orang-orang dia gitu. Nah itu cukup menenangkan karena adegan-adegan di filmnya kan kayak jalan aja gitu. Sederhana tapi dapet banget karena kekuatannya di naratif kan. Nggak ada adegan-adegan berlebih yang ngedistract jalan cerita. Nah itu cukup menenangkan. Kayak ini salah satu film yang bagus lagi yang ku tonton yang cukup menenangkan, nggak harus kayak mikir ya apa gimana ya ini gimana ya gitu. Di luar ada pulang rules itu ya. Rules tuh kenapa aku mempertanyakan rules itu karena di ending tuh aku yang terganggu jadi awal-awal tuh aku masih oke nih. Semakin ke ending aku mungkin ini gimana sih seharusnya gitu. Karena mood yang udah dibawa dari awal itu kan kayak romance. Dia berupaya jadi dia benar-benar ngobrol. Aku tuh nggak mau kamu gini bla 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 di awal di timeline utama. Tiba-tiba timeline utama tuh meninggal. Terus bla 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 ulang terus sampai akhirnya di yang terakhir yang waktu. Itu jadinya aku gini. Yang mood yang aku nonton di awal tuh kayak udah dipatahin terus tiba-tiba ada sesuatu yang baru lagi. Itu yang bikin aku kayak bagus, cuman kayak yang di awal ini kemana gitu, kayak mau ke bawah nih. Udah aku nikmati romance dua pasangan ini di awal tiba-tiba mati, terus diulang lagi kan kasihan sama si Sore. Cuma dia kayak aku nangkep kesan tuh di semua dunia paralel tuh cuma ada satu Sore jadinya sebelum dia mati gitu. Baru kemudian ada Sore lagi di ending. Diingatkan perjalanan yang dilewat-lewatin Tuh. Tapi ending tuh kayaknya memang jualan pameran foto ya. Backdropnya Aku agak terganggu sama operatornya itu. Kenapa operatornya tuh dipilih jenengnya? Bisa kok yang itu yang agak tidak realis gitu loh. Maksudnya harusnya kan yang ngomongnya ngapain gitu. Kan orang ngobrol ya nggak sih? karena setupnya Cuma kira cuma bertiga di ruangan itu. Masa agak nggak gimana gitu? karena setupnya kan dibuat fiksi. Nah, itu yang aku ingat gini tuh Der. Karena orang udah pada pulang. Ada scene awalnya tuh ya orang keluar gitu. keluar. Ya, itu kan Tiba-tiba cuma bertiga kan? Tiba-tiba ada satu orang masuk set sorry itu. Enggak, mas-mas yang bantuin dia giniin itu loh. Kan dia berdua. Sebelum sini tuh kalau kita perhatikan ada satu shot tuh orang keluar ya. Iya tuh enggak? Kan tinggal bertiga kan? tinggal bertiga. Ya maksudnya temen yang satu lagi loh. Ya. Kalau aku jadi temennya pasti aku nanya, ngapain lu? Mau pulang nih. Udah capek lu anjing. Kok tiba-tiba pelukan? Kok dia minta auroranya keluar gitu? Mas, jadi mapping video. Nanti mapping video Aku pasti yang kayak harapin tuh ada shotnya dia khusus yang kayak gini kan nyeding gitu kan. Yang kayak harapin jadi masuk akal. Anjing udah mau pulang gitu, udah aurora lagi anjing gitu kan. Iya. Komedi dong. Patahnya dia ada patah tiba-tiba. Sabarin kemudian. Tapi itu bikin sadar yang di ending tuh bikin sadar, oh ini film gitu loh. Ngerti nggak? Ketika di perjalanan tuh kan rasanya aku ikut terlibat di dalam situ gitu loh. Oh semua aksi reaksi orang-orang pengadeganan tuh natural banget gitu loh. Kalau bahasa jeleknya ya bule-bule itu kan jelek banget actingnya semua ya menurutku ya. Bule-bule itu tengah-tengah banget actingnya. Even itu ada yang masuk Oscar atau apa ya nggak peduli ya. Iya. Tapi kayak Bagusan Carlo yang ini sih. Carlo yang sebelumnya. Oh karena seri yang hitam. Itu lebih natural dia actingnya. Yang series tuh. Nggak kayak film Hollywood yang baca skrip gitu loh, paham nggak sih? Oke. Ini skrip banget anjir gitu loh. Nah di ending tuh malah orang Indonesianya pemain itu kayak situasinya tuh nih skripnya kayak gini. Jadi kayak gitu loh. Jadi aku sadar aku tuh basicnya film gitu loh. Padahal tadi aku baru sadar di ending jadinya gitu. Iya nih film sih gitu. Cuman oke lah. Justru aku yang kayak malah adegan terakhir tuh justru kurang menurutku backgroundnya untuk dia salaman. Kenapa harus backdrop? Jadi adegan itu kan sangat dan bikin orang nangis kan adegan itu kan gitu kan. Kayak nggak mau difokusin ke Bara suara putar dulu bara suara. Iya, bara suara kan. Kayak bener-bener kayak wah gitu kan. Ternyata kemudian semua cerita dunia paralel itu menjadi satu di satu timeline. Jadi ternyata ending itu adalah timeline utamanya dia kan. Treng gitu kan. Yang aku tangkep ya. Iya. Set. Kenapa backdrop gitu. Terus kayak flat. Lah itu dia.
Jadi terasa film banget gitu loh. Iya kan? Oh nggak sih Iya, kayak budgetnya udah nggak ada nih. kayak gitu. Pasti budgetnya gede tuh. Sekarang setelah penontonnya 2 juta gede jadi budgetnya. Enggak, dari satu kakak juga keponakan juga pasti budgetnya gede tuh. Udah banyak untungnya dia. Oh beda kan. Gitu kan. Udah asik bener. Aku ngebayangin tuh kan, kenapa dia nggak di luar, Iya. nggak di outdoor maksudnya. Yang Aku justru ya kalau gini adegan yang memorable itu dia bikin setnya biasa aja tuh justru pas jelasin kenapa Senja ini menyenangkan tuh. iya. Dia tuh setnya tuh di salah satu tempat di Kroasia gitu loh mungkin ya. Kayak aduh ini kan kalau di seriesnya tuh pas dia motret Senja itu harusnya. Kenapa Senja menyenangkan? Kalau di series kan gitu dia duduk tuh lagi ngambul nih kan sore. Karena berantem sama pacarnya Joe itu dia ngambul. Terus akhirnya balik si Joe kan. Kalau di series tuh balik si Joe. Langsung dia jelasin tuh kenapa sore itu menyenangkan. Itu aku di sana nangis tuh dulu. Karena scene ini nih memang benar-benar dramatik, romance banget gitu. Nah, ketika di sore film itu dia taruh di kayak ada jembatan-jembatan gitu kan, di pagar gitu kan. Kenapa Senja itu ada gitu. Karena timingnya nggak Senja. Ada kok di sini sih gitu. Langitnya putih. Nah, itu tuh kalau di sini tuh itu tuh bercampur aduk tuh. Mungkin kayak Erda tadi tuh kan dia ada memisahkan dia. Aku campur aduk di sana tuh antara aku sebagai yang pernah bikin film sama aku sebagai penikmat film nih. Aduh ini campur aduk banget di sini nih. Secara penikmat film nggak enak juga. Secara pembuat film juga nggak enak di sana, di sini tuh. Jadi kayak aduh ini sayang banget ini. Harusnya di sore. Itu ditaruh. Kenapa nyuruh makan di sore itu? Yang dia motret tuh makan ya di sini. Satu motret makan ya. Jadi burung karena hilang dia. Aku mau tak kira waktu dia ketemu bapak tuh Jo tuh jadi Jo Taslim anjay. Jadi mana gini men. Tiba-tiba gini men. Anjing jadi Aslinya Jo Taslim. superhero. Ketemu Iko Uwais di belakang Iko Uwais tuh anaknya. Tagline gila. Yang terakhir yang bingung itu yang kayak yang ending tuh kan fotonya tuh yang dia moto terus ada bayangan orang itu tuh. Ini aneh ya fotonya gitu kan. Sedangkan di timeline utamanya Itu timeline utama nggak sih? nah itu gue bikin bingung. Itu timeline utama tuh. Yang udah berubah dari tendensinya dia. Kan dia tiba-tiba nggak pengen ngerokok, tiba-tiba nggak mau minum. Dia moto tapi ada blok orang gitu. Ya, dia moto sendiri nih, nggak sama sore lagi ngecamp nih. Nah, Terus tiba-tiba ada bayangan itu. Sedangkan di sana kan udah nggak Tuh ada Lea sore. pindah sana tuh. Anjing. Lea, aku mau dipoto nih sama Jo. Sedangkan apa namanya? Di sana kan udah nggak ada sore nih di fotonya itu kan seharusnya kan karena dia udah berubah. Tapi mungkin di dunia paralel yang berbeda ada sore berdiri di sana jadi itu ketabrak. Aku mencoba kayaknya ini deh mencoba ngerangkai kayaknya gara-gara dunia paralel itu ada sore di sana terus di timeline utama nggak ada sore jadinya tuh kayak ada bayangannya gitu kan di foto yang ending. Nah itu aku mencoba kayaknya ini deh mungkin itu yang bikin aku nggak tenang nonton film. Kalau karena kan nggak disuapin kan. Oh ini dia. Kelihatan bukan bangsa, aku kira dia dong. Iya. Tapi ada perasaan capek nggak sih nonton? Semenjak dia udah berulang kali hidup tuh. Capek. Kesel lebih kesel. Aku capek sih. Kalau Soalnya kayak terasa loh Ya. actingnya gini nih, Sheila Dara nih. Gimana capeknya kayak ngasih tahu orang tapi nggak berubah-ubah gitu. Iya. Jadi setiap dia hidup abis itu ngeliat ke samping tuh kerasa sih perasaan capek. Jadi kita nonton tuh capek aja jadi kayak anjing mati lagi sih. Mati lagi. Kalau aku di titik itu sih itu udah ngerasa waduh ini udah dia kan melabeli film ini nggak tahu ya yang labelin siapa tapi udah dibilang ini film magical realism kan. Nah di titik itu tuh aku kayak ini kayak aku pengen ngobrolin beberapa sinema belakangan ini tuh kayak dia tuh let's say kayak filmnya Regas itu Budi Pekerti tuh aku ngerasa
apa ya? Kayak aku bikin film pertama itu Tengah Tepat kan. Oke, bikin film pertama Tengah Tepat, aku bahas Tengah Tepat kelar udah. Di film kedua aku jelimet otakku karena udah tahu teori, udah lebih ngerti. Nah, aku ngerasa filmmaker ini gitu tuh. Di film pertama tuh Di seriesnya. aku menganggap film pertamanya Yandi Lawrence itu jatuh cinta seperti di film-film karena Keluarga Cemara tuh udah ada duluannya gitu, jadi dia mungkin udah ada IP dan segala macamnya ikutin itu. Nah, aku menganggap nih filmnya Yandi Lawrence yang pertama nih jatuh cinta seperti film-film itu clear banget, dia ngomongin perfilman Indonesia, dia seorang penulis dan bla 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 tuh bagus banget ceritanya. Nah, ketika kayak Regas gitu, kalau Regas dari film pertamanya sih aku agak kurang sih memang, walaupun menang MFI ya, yang Penyalin Cahaya tuh. Tapi di Budi Pekerti itu dia kayak ini mau ngomongin apa sih? Banyak sekali isu yang mau dibahas gitu. Nah, di Sore ini aku merasa dia tuh ya sama yang kayak bilang itu, dia kayak aku gimana caranya biar beda sama seriesnya gitu. Karena banyak sekali series yang aku nggak dapet di film. Tapi aku berusaha menikmati film nih. Aku datang ke bioskop tuh pengen memang aku hilangin dulu rasa seriesnya nih. Karena seriesnya itu benar-benar aku tungguin dulu rilisnya. Nah, di film itu aku ngerasa ketika dia ini relasi yang aku dapet tuh gini. Aku sebelumnya tuh pernah nonton film Paralel judulnya. Itu film Hollywood gitu, dan dia memang ceritanya tentang dunia paralel. Ketika ada 5 dunia nih, ada 3 karakter aja. Itu kelima-limanya tuh ada 3 karakter itu dengan masalahnya yang berbeda-beda gitu. Terus dia masuk ke dunia yang paralel 1 gitu. Terus yang paralel 3 masuk ke 5. Jadi senyelimat itu, tapi dia bisa jelaskan itu gitu. Nah, di film Sore ini film Sore ini aku ngomongnya dari segi filmmaker dulu nih, belum lagi nanti yang aku jadi penonton penikmat, apalagi aku penikmat drama romance banget. Nah, di film Sore ini aku bingungnya itu adalah ini ini maunya konsepnya dunia paralel atau time looping atau mesin waktu. Karena kebingungannya di sana gitu. Jadi dia maunya apa gitu. Kalau dunia paralel itu Joe-nya kemana sih? Iya kan? Joe-nya tuh dia mengalami apa ketika Sore itu berkali-kali pingsan, berkali-kali hilang itu. Joe tuh mengalami apa sih? Nah, kalau aku bandingin di series itu tidak perlu menjelaskan itu. Dia tidur berdua tiba-tiba hilang aja sore besok. Yang itu kita percayai dengan itu konsepnya mesin waktu. Udah si Sore itu datang ke masa lalu aja udah. Dan itu genuine menurutku. Udah logika filmnya tuh udah solid bagi aku. Nah, logika film di Sore yang film ini aku tuh banyak terganggu dengan hal-hal kecil kayak gitu. Semisal kayak yang itu dah, dia pingsan, terus kehidupannya Joe ini gimana hilang si Sore gitu. Tiba-tiba dia udah bangun aja lagi. Itu time looping apa dunia paralel jadinya gitu. Karena kalau misalnya dia time looping, berarti tiba-tiba hilang aja dunia Joe yang si Sore pingsan dong. Yang pingsan kan dia. Dunianya Joe hilang tiba-tiba gitu. Jadi Joe kan merasakan ulang juga dong. Kalau dia time looping. Nah, kalau dunia paralel, kehidupannya Joe yang ditinggal pingsan sama si Sore ini seperti apa? Karena dia memberikan bekas itu ke penonton, ke aku. Aku merasa detail itu tuh kayak mengganggu kali. Ini gimana sih gitu. Nah, ketika dia ngulang untuk kedua kali, itu tuh menurutku jenius banget udah. Aku tuh berharap dia tuh ngulang 2 kali aja udah. Atau 3 kali ya. Kalau yang mau mentok aku capeknya gitu. 3 kali. Nah, ketika dia ngulang berkali-kali itu aku langsung anjir, kok diginiin sih. Aku udah berharap nih 2 kali ini udah membedakan sekali dengan series. Series itu kan dia sekali doang udah. Hubungannya apa? Aku berharap karakter Joe ini sebagai karakter protagonis laki-laki itu nanti ada kontribusinya.
Oke. Aku pengen karakter ini tuh ada kontribusinya gitu. Di luar banyak yang ngobrolin feminisme ya. Tapi aku sebagai kayak perspektif coba oke, karakter laki-laki ini si Jo ini fungsinya apa sih dalam film ini? Oh ternyata dia cuman punya fungsi Jo ini ternyata cuman untuk ngemulusin misinya si Sore aja. Oke. Dibuatlah ada konflik dengan bapaknya. Memang sih itu di series juga ada konflik dengan bapaknya, tapi itu tuh tidak di euforia lagi. Yang akhirnya itu kayak ngerasa scene yang sia-sia mungkin ya. Itu dibuang pun nggak masalah kalau bagi aku. Karena lalu gimana sih bapaknya ini? Banyak yang tidak selesai. Nah itu juga terjadi di filmnya Oregas tuh, di Budi Pekerti. Banyak nggak selesai. Oh bapaknya nih idiot nih. Terus idiotnya ini gimana? Terus kalau kakaknya nih sebagai aktivisnya gimana gitu. Jadi dia masukin tuh, tapi nggak selesai. Beda ketika dia cuman ditempel dikit aja. Ya bapakmu gimana? Udah ngobrol. Kalau di series kan dia ngomong gitu tuh, bapak. Enggak, aku fokus ke ibu aja gitu misalnya, atau apa gitu dia bilang. Nah, relasinya Jo ini yang bikin aku bertanya-tanya terus Sore itu mengorbankan ribuan juta tahunnya dia untuk mengulang lagi, aku akan tetap memilih kamu walaupun aku harus mengulang 1000 kali segala macam. Terus yang bikin dia jatuh cinta sama Jo itu apa? Karena Jo tuh tidak melakukan apa-apa. Sampai di akhir film Jo tidak melakukan apa-apa. Let's say Jo ngapain lah gitu. Nah kalau di series itu Jo tuh kan diperingatkan nih sama Sore. Kamu nanti 3 bulan lagi balik ke Jakarta ya. Itu pun kalau temenmu jadi buka coffee shop tuh. Gitu. Terus hilang tiba-tiba Sore ini kan karena konfliknya dia hapus filenya di laptopnya dia tuh. Aku gak mau kamu sakit, kalau kamu mau kamu mati duluan, jangan cari aku, jangan kenal aku, jangan. Nah itu tuh solid banget bagi aku kausalitasnya, sebab akibatnya. Oke. Jadi dia akhirnya, aduh Sore hilang loh, aku harus ke Jakarta sekarang. Dia nyariin tuh ke kantor gini kan, ke kantor desain. Oh belum ada yang namanya Sore di sini. Dia datanglah ke coffee shop temannya itu kan, terus ketemu adiknya Sore kan. Yang dia nggak tahu adiknya Sore itu, dia jalan-jalan dia, lah itu kakakku gitu. Terus dia mendekatilah Sore, halo, aku Jo. Hah, Jo, kamu pede banget sih gini. Ya aku pede. Kamu tuh siapa sih gitu? Suami kamu dari masa depan. Anjir itu merinding aku langsung. Karena dibalikin. Oke. Jadi semua unsur kausalitasnya tuh dapet gitu. Okay. Karena semuanya tuh ada sebab akibatnya. Oke. Nah kalau di film tuh yang aku gak dapet, kenapa Surya harus jatuh cinta sama orang perokok itu sama ini gitu, orang ini nih kenapa sih? Karena tiba-tiba di terakhir dia salaman, langsung dunia paralelnya kelihatan semua bla 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 gitu. Itu jadi nah itu kalau aku nggak sukanya dari kacamataku dari filmmaker. Nah kalau kacamataku dari penikmat film, itu film tuh ngeri sih, maksudnya aku kayak ini aku bisa, karena film romance yang paling aku suka tuh dari dulu adalah gini, Ada Apa Dengan Cinta yang pertama. Nah itu kayak udah mensejajarkan film Sore ini dengan itu. Feelingnya tuh kayak, wih ini film nih. Makanya aku merasa Yandi Lawrence itu adalah, dia tuh memang spesialisasinya pengantar rasa memang. Nggak peduli teorinya apa, nggak peduli dia mau bikin dengan film yang logika filmnya gimana gitu. Tapi dia kayak pengantar rasa aja udah. Jadi aku nggak perlu tuh mikirin apa-apa, aku cukup nikmatin udah. Tapi memang ada rasa capeknya kayak dibilang, aduh berkali-kali itu kan kalau 2 kali aja kelar udah. Habis itu aku berharap di film tuh dia ada ke Jakarta ngapain? Iya. Untuk ketemu si Sore ini gitu. Jadi relasi ada tokoh utama laki-laki ini berguna gitu. Karena ada miss ketika filmnya kayak sekarang nih. Ini Sore kayak berela 100 juta kali kayak ngulang. Tapi kayak nggak dilihatin kayak sukanya sama Jo tuh karena apa?
Jadi ya, tapi aku menyimpulkan sendiri juga kalau aku mau membela itu bahwa ya udah, memang filmnya nggak perlu alasan. Filmnya dibikin memang nggak perlu alasan. Ya udah menikmati aja gitu. Udah menikmati aja. Aku jatuh cinta sama Joe tuh cinta katanya tidak ini kan tidak tahu alasannya apa. Tapi itu makanya aku ngerasa ya jenius, bagus banget film sore ini, tapi menurutku tapi tetap overrated. Masih ada Dia overrated full-fullnya ya. full. Dia bagus tapi orang-orang tuh mau banget gitu. Karena aku nonton juga yang Indonesia tuh yang sebenarnya dewanya science fiction kayak gini ya. Sebenarnya tuh sini. Siapa sih namanya tuh? Tuh, yang bikin film 3. Yang bikin komik Komik gitu. dewanya film gini tuh dia, karena aku nonton Sabarin Ujian itu solid banget tuh. Kenapa dia time looping? Oh ya. Siapa Anggi Umbara? Anggi Umbara dia dulu bikin Mama Cake, itu mainin waktu juga tuh, mainin science fiction juga tuh. Jadi kayak aku ngerasa sih gitu. Nah bagi aku tuh aku soalnya ngikutin dia si Yanni Lawrence tuh dari bikin series pertama itu Sore. Habis itu kedua tuh yang aku tonton adalah Janji itu caranya dia science fiction tuh bertukar jiwa, itu solid juga tuh. Sebab akibatnya aku seneng banget sama itu. Tiba-tiba wah twistnya tuh kayak anjing gini ternyata gitu. Terus baru Mengakhiri Cinta dalam 3 episode itu. Nah itu Sheila Dara sama Dion Wiyoko, di sana chemistry-nya yang aku dapat tuh. Relasinya Dion Wiyoko sama si Sheila Dara di Mengakhiri Cinta itu benar-benar apa ya, dia bisa oke, kita nih harus pisah dengan keadaan tertentu gitu. Tapi kok Ki bisa dengar suara hatiku? Nah, itu kan semiotika bahwa sebenarnya kita udah satu hati nih gitu. Oke. Cuman kita harus pisah. Oke. Nah, cerita-cerita yang dia habis tuntas satu masalah tuh aku suka. Tapi ketika dia udah mulai masukkan oke, aku pengen bikin nih yang rancu nih antara dunia paralel atau mesin waktu atau time looping atau apa. Nah, di sini nih aku kalau sebagai filmmaker aku ngerasain itu. Tapi ketika menikmati filmnya bagus banget. Sayangnya aku terakhirnya ketawa aja. Karena aku nggak relate dengan orang dejavu tiba-tiba pelukan. Anggaplah itu dejavu kan. Aku ketawa sama Ayi juga aku nonton kan kayak gitu. aku ketawa aku waktu itu. Kan karena seharusnya dia belum kenal di timeline itu kan. Ya mengikutinya itu juga aku juga nonton beberapa review gitu. Ternyata ada sama kayak aku sih. Yang review tuh di Natap Layar tuh bikin dia reviewnya Sore gitu. Terus ada salah satu narasumber itu yang bilang, aku ketawa dia, sama orang nih kayak aku sih. Nah, tapi bagus. Cuman aku tidak expect endingnya tuh kayak gitu. Aku expect endingnya tuh dia kayak ada satu perjalanan yang mereka lakukan berdua sehingga itu berproses. Dia kan nggak berhenti di sana kan? Nggak berhenti di sana. Dia berjalan, dia nge-reveal lagi rasa-rasa yang ada. Terus pokoknya aku kayak udah cinta banget dengan scene yang Dian Wiyoko, aku suamimu dari masa depan. Karena itu pamungkas ya, kamu tuh orangnya pemilih, dia tebak, dia bisa nebak. Kok bisa nebak sih? Gitu. Jadi dia ada relasi gitu loh. Karena dia udah diajarin sama Sore waktu dia balik ke masa lalu. Dan endingnya tuh kan dia anjing, endingnya Sore series tuh dia kayak nanti lu kalau mau nembak nih kan dia jelimet kan, relasinya dia nih jelimet karena si Sore ini masih pengen berkarir gitu. Tapi dia ada saudaranya atau adiknya gitu yang dia akhirnya meninggalkan karirnya, nikah. Tapi si Joe ini dia pengen ngelamar kan. Terus temannya yang punya coffee shop tuh gini, dia pakai nari-nari aja ngelamarnya. Nah, ingat gak gitu? Nari aja ngelamarnya gitu. Tiba-tiba udah siap-siap, mau nari, jatuh cincinnya. Terus Sore, kamu mau ngelamar aku?
ya jangan, iya ya, kamu beda ya, nggak kayak orang-orang sekarang yang ngelamarnya tuh harus nari-nari lah, dia mau nari nih, nggak jadi nari, anjing ini ending, maksudnya solid gitu. Udah akhirnya ending di sana kan, aku mau, ya, udah. Gini yang seperti dia bilang yang bikin aneh dia pelukan itu kan karena kan memang nggak ada keterkaitannya kan dia sebenarnya dia bilang kan dia ngomongnya di timeline yang awal di kenyataan di realistisnya di sana itu dia nggak ada, dia orang nggak kenal aja kan. Cuman dia kalau aku nih ini udah makanya kenapa dia tutupin dengan magical realism, karena alasannya bakalan magical realism. Karena kalau dia realis nggak mungkin kayak gitu. Nggak mungkin kayak gitu. Aku nih dejavu sama orang kan pernah nggak kira ketemu sama orang ini kayaknya pernah aku lihat di mana ya. Mungkin kehidupanku sebelumnya atau kapan. Tapi aku nggak pelukan. Tapi aku nyoba. Cinyen. Terus dia nanya ke aku, kamu kan udah punya 2 istri. Udah punya Dua anak. Nambah lagi. Kalau mau dibikin kayak series tuh what if kalau dibikin kayak series tuh jadinya kan ketika dia adegan yang di filmnya nih yang dia makan spaghetti itu. Ketika dia makan spaghetti itu, kan dia bilang, aku ketemu kamu tuh di nikahan kakak kamu, kan gitu. Kalau mau dibikin kayak di seriesnya, what if di ending itu acaranya bukan pameran tapi nikahan kakaknya. Iya kan. Cuman kan itu dia alasannya adalah dia karena si Jo sudah berubah, dia udah merubah Nexus eventnya. Dia udah merubah takdirnya dia gitu si Jo itu. Kalau dia masih tetap dia bakalan ketemu di nikahan kakaknya kalau dia masih tetap minum sama ngerokok. Nah itu nggak dijelasin, itu yang bikin dia kan. Oh iya. Cuman gini, aku nggak tahu ya. Mungkin kita kan biasa buat film tuh, oke, kurang lebih kita bakal pakai sistem yang kayak gini dengan teori yang begini, begitu ya. Karena kita orang belakang layar. Tapi ya nggak tahu ya, aku kadang ngerasain beberapa film itu sebenarnya dia bukan untuk buat story itu jadi perfect, tapi ada part-part yang memang harus dipersembahkan untuk penonton. Oke. Paham nggak? Terima kasih. Mungkin ya, karena aku pikir shot akhir itu memperlihatkan itu semua tuh bukan tentang story film sore gitu loh, tapi dia pengen kasih penutup yang manis untuk audiens. Oke. Paham nggak? Jadi aku kadang ngerasa beberapa film bioskop yang pada akhirnya menjadi yang mungkin yang tadi filmmaker indie tiba-tiba filmmaker industri. Jadi ada beberapa bedanya yang kadang nih kita ngerasa kok jadi kurang deh gitu loh. Pas dia indie ya. Pas dia indie justru dia nih gitu loh. Oh pas masuk ke industri, ada beberapa kayak konser. Konser itu kan kadang punya lagu nih, ketika buat album, ya udah nggak akan ngubah semua note semua gaya vokal kita, tapi ketika kayak konser ada part di mana semua suara nyanyi, ya nggak sih? Kadang aku ngerasa ada beberapa part di film tuh dibuat untuk memainkan itu tadi. Gitu. Makanya aku sebagai penikmat film aku merasa bagus banget. Iya. Aku merasa. Tapi kalau otak filmmakernya masukin gitu tuh kayak yang ada beberapa yang jadinya kok jadi gini? Ya. Itu sih. Karena ya kalau Anggi Umbara tuh ngeset science fictionnya tuh jadi dia secara logika. Karena kayak merasa ini agak nanggung. Nah. Ini kadang hal yang masuk logika itu nggak nyampe di perasaan soalnya. Oke. Aku nonton banyak filmnya Anggi Umbara karena filmnya juga banyak action, banyak yang pokoknya dia cukup ya selain dia komersil banget ya gitu loh. Tapi banyak logika tuh rasanya ini secara logika benar, tapi skala rasanya tuh ada beberapa part yang lebih banyak nggak dapetnya gitu loh. Mendingan udah kita lupakan logika, kita lupakan teori, tapi rasanya tuh nyampe ke audiens gitu. Karena balik lagi filmnya film bioskop. Beda halnya kalau dia buat rancangan filmnya tuh, kita ke festival dulu, pasti beda nih. Iya. Ya kan? Di titik itu aku setuju. Iya kan? Kayaknya siklusnya di situ gitu loh. Karena juga ya aku juga melihat sih itu kayaknya gabungan beberapa PH yang in charge di sana kan. Jadi kayak aku ngerasa Yandi ini harus memasukkan beberapa ego kayaknya. Aku menduga seperti itu.
Karena secara logikku berpikir kayaknya yang gitu nggak gitu deh, gitu harusnya. Aku dalam posisi aku penggemar seriesnya gitu, itu kalau di seriesnya plek-plek juga nggak apa-apa. Karena soalnya production value-nya yang di film ini udah beda banget, udah bagus banget. Kalau di seriesnya itu kan ya cahaya masih harsh gitu, belakang-belakangnya Kayak masih anak TA lah. Tapi aku the way dia bikin scene by scene tuh aku suka banget gitu. Kayak dia cuman jogging aja tuh. Siapa namanya? Si Joe kan dia males olahraga. Dia jogging doang nih. Terus dia mainin scoringnya tuh jadi dia pas lari tuh malas lagi tuh dia dikasih scoring gitu. Jadi kayak aduh pas sekali, dan banyak adegan-adegan kecil tuh yang kayak Carlo yang dia dibikin seperti apa annoying gitu. Wah, ini sorry gitu-gitu tuh. Nah, kalau Carlo yang di film tuh kayak Cuman akhirnya Carlo-nya ngacul. Nah, cocok juga sih. Tapi memang kalau yang di film tuh kita akhirnya jadi terfokus dengan Sore. Aku rasanya tuh ke bawah tuh dengan Sore terus. Dia ngegendong filmnya sepanjang Anjing. durasi. Jadi tiba-tiba dia jadi tukang pegawainya di desainer gitu. Iya. Ya beberapa part itu aku ngerasa dipanjangin sih, kayak part bapaknya itu juga aku ngerasa dipanjangin karena jadi dari part bapaknya itu juga jadi trigger dia untuk dia jadi baik-baik saja gitu. Jadi lebih baik, jadi nggak ngerokok. Cuman ya kalau dipotong pun sih sebenarnya nggak apa-apa juga aku sih. Tapi sore ya balik lagi itu memang Landi tuh pengantar rasa jadi kalau rasa tuh udah benar juga yang dibilang Anda tuh, dia kalau memang tujuannya untuk di bioskop. Nah makanya nanti kita lihat di HPF ini ya, kita lihat juga film yang akan datang kan, ada nggak? Kalau nggak ada yang bagus ya Harusnya sampai Agustus ini belum ada. Harusnya yakin. optimis. Tapi aku Loh, kan udah keluar tapi aku banyak trailer. kemarin tuh coba Pak, aku agak penasaran dengan film pertamanya siapa namanya tuh, Tinggal Meninggal. Itu konsepnya kan science fiction juga tuh. Oke, yang ini yang dia breaking the fourth wall tuh. Ya, Oke. aku pengen lihat itu sih. Kalau ADC enggak sih kayaknya, ADC yang baru. Kalau udah remake tuh Kayaknya gua agak Yes. apa aku sukanya Yandy Lawrence tuh, aku kan nonton filmnya dia nggak banyak nih. Apakah dia selalu menggunakan kayak yang di adegan di awal itu selalu nyambung ke adegan yang terakhir? Apa dia selalu gitu Enggak kan? sih. Enggak. Karena kan jatuh cinta jatuh cinta seperti di film-film gitu. gitu, yang ini gitu juga. Ya. Oke, dia nggak selalu gitu. Enggak, Satu kakak tujuh. kakak ponakan enggak gitu. Itu adegan tuh asik loh. Bumbu yang dikasih sama dia, atas shot di awal itu nyambung sama shot di akhir yang kayak Oh, yang dia ketemu di dunia paralel tuh malah itu lewat kayak tetesan air mata tuh. Nah kalau yang di jatuh cinta seperti di film-film tuh kan dia tuh minta izin, aku masuk ruangan yang dia mau ketemu produser itu kan yang ngobrol kan. Ya. Dan dia ternyata tuh dia ngomong sama si cewek itu dulu baru dia masuk kan. Ternyata tuh nyambung gitu. Iya. Bumbu tuh aku suka sih kayak ngelup jadinya dia. Ternyata dia ngelup adegannya semua. Iya. Yang Sore Istri dari Masa Depan yang seriesnya juga gitu. Iya tuh. Aku ngerasa apakah semua seperti itu kan? enggak semua. Enggak semua. Tapi dia memang pengantar rasa lewat logika gitu sih. Iya. Cuman ini memang kerasa memang untuk industri, jadi memang harus dinikmati aja. Karena banyak penontonnya kan yang orang-orang yang nggak peduli dengan apa yang film. Iya, betul. Itu Kenapa Sela Darah? Nah itu lagi. Itu kemarin aku storyin sih ya. Oh iya. Karena Instagram. ya di Instagram. Karena ya banyak sutradara yang Oh. Iya. udah komit Tapi- dengan tapi- udah klop atau Aku sempet Coba itu bedah kalau- Jumbo tuh loh. Jumbo kenapa yang Aku nggak nonton pengisi soundtracknya itu BCL. Jadi ada part-part yang ini mungkin kayaknya nggak mungkin disetting, tapi secara organik itu jadi sesuatu yang sangat menjual. Kata istriku nih, kenapa Sela Darah? Karena Vidi Aldiano di ujung tanduk. Dia kan lagi kanker stadium berapa gitu. Buat orang yang nggak tahu filmnya, nggak tahu skala teori-teori apa-apa gitu loh, yang tahu hanya Sela Darah dan Vidi Aldiano.
nggak mungkin nggak pengen nonton. Ya anjing juga sih. Karena logikanya Sheila Dara akan menunjukkan sesuatu yang nyata di Yes. actingnya. Mau nggak? Shit. Saya juga sih. Itu boom kali itu, Ci. Ya. Oke, bayangin nanti kalau dalam waktu dekat jangan sampai sih ya. Jelek kali itu. Enggak, maksudnya itu pasti jadi sesuatu yang memorable di film perfilman Indonesia banget gak sih gitu loh. Aku nggak doain, maksudnya itu tuh pasti secara organik. Nggak mungkin ada orang tega ya karena suamimu udah deket gitu loh, kan nggak mungkin gitu loh. Pasti tuh secara organik langsung dia pasti punya part rasa ini yang nggak dipunyain sama orang lain gitu loh. Kayak Jumbo kenapa akhirnya BCL gitu. Jumbo kan menceritakan satu tokoh si Jumbo ini yang udah kehilangan orang tuanya gitu loh. Nah, anak BCL kan sekarang udah kehilangan bapaknya kayak gitu loh. Jadi ada satu rasa yang nggak bisa dijelasin gitu loh. Mungkin kalau orang psikolog mungkin bisa ya gitu loh. Tapi kan kita nggak di bidang itu gitu. Dulu kayak rasanya tuh, iya anjir. Itu yang buatku pengen nonton lagi gitu loh. Setelah istriku iya sih. Dia kan nonton podcastnya tuh loh. Iya, Podhub video orang podcast kan, bukan penyanyi ya. Podcaster ya. Podcaster ya. Enggak habis kalau gue semua. Itu genius sih. Dia cocok banget sih Sheila Dara. Aku ya kan kemarin kita masalah Kimilih Tika Bravani apa Sheila Dara. Aku Tika Bravani sih. Aku masih Sheila Dara Aku ketika Sheila nonton. Oh iya, Sheila Dara. Aku udah nonton. Jadi kayak nggak tahu ya, mungkin karena aku nonton filmnya duluan, baru seriesnya. Filmnya ini aku suka banget secara visual ya, semua visual talentnya, visual apa aku suka banget. Dibanding ya jelas, maksudnya dengan production value, maksudku dengan talentnya kayak aku lebih dapat kesan istrinya dibanding nonton Tika Bravani. Waktu nonton Sheila Dara kayak istri banget nih gitu di filmnya. Dibanding yang Tika Bravani itu cuma kayak sekedar Ya. aku kalau nonton Tika Bravani itu kayak dia tuh cuman pacar dia ke masa lalu gitu aja. Dibanding ke Sheila Dara yang dia udah istri banget nih, yang cinta banget sama suaminya gitu. Capek yang terasa banget juga. Sheila Dara. Tika Bravani apa Sheila Dara? Aku Tika Bravani sih. Aku masih Sheila Dara ketika nonton. Oh iya, Sheila Dara. Aku udah nonton. Jadi kayak nggak tahu ya, mungkin karena aku nonton filmnya duluan, baru seriesnya. Filmnya ini aku suka banget secara visual ya, semua visual talentnya, visual apa aku suka banget. Dibanding ya jelas, maksudnya dengan production value, maksudku dengan talentnya kayak aku lebih dapat kesan istrinya dibanding nonton Tika Bravani. Waktu nonton Sheila Dara kayak istri banget nih gitu di filmnya. Dibanding yang Tika Bravani itu cuma kayak sekedar Ya. aku kalau nonton Tika Bravani itu kayak dia tuh cuman pacar dia ke masa lalu gitu aja. Dibanding ke Sheila Dara yang dia udah istri banget nih, yang cinta banget sama suaminya gitu. Capek yang terasa banget juga. Sheila Dara. Mungkin itu yang kayaknya pengen disampaikan, makanya diulang-ulang terus. Jadi penonton Ya, capek. Makanya aku waktu nonton gini ya, nonton filmnya itu aku kayak ngerasa aduh ini gimana cara ngilangin sore ini ya gitu. Karena Tika Bravani itu udah aku suka Tika Bravani itu memang dari production desainnya. Oke. Bukan dari the way, karena kan kalau ngomongin filmnya tuh ya pasti Iya, cocok iya, pasti, dia. pasti. Tapi belum, kita nggak tahu kalau Tika Bravani ditaruh di sana seperti apa. Oke. Karena kalau di seriesnya itu aku ngerasa Tika Bravani itu juteknya dia tuh dapat gitu. Sebagai Ya. sore. Kalau sore di film tuh aku ngerasa anjir aku diajak mengawang-awang nih. Ada perempuan, semua laki-laki pengen dapat perempuan kayak gitu. Iya. Yang dia dipotret dia lebih milih nyuruh makan ketika foto dulu aku yang estetik. Wajib. Ya kan? Kayak ngeliat cewek banyak kan fotoin dulu aku yang Sekali lagi. gitu. Kayak di mana ya istri kayak gitu kan? Kayak Milih makan dibanding ya, foto. aku sadar di sana anjing ini diajak mengawang-awang aku diajak memang. Tapi memang film tuh harus euforia, harus unsur kebetulan tuh harus banyak ada gitu. Contoh kayak unsur kebetulan di film nih ya. Kayak yang dia sore kerja di Marco gitu. Kerja di Marco. Kenapa sih harus si Joe tuh harus datang ke sana dari di Kroasia tuh banyak banget ada tempat. Tapi emang harus dibikin gitu. Karena unsur kebetulan tuh harus dibikin. Film tuh menurutku ya, film tuh syaratnya tuh harus ada unsur kebetulan. Betul lah. Kalau nggak gitu nggak jadi filmnya. Gimana caranya bawa ke Marco ya, bingung nih. Pada saat bawa ke Marco bingung. Gak ada adegannya bingung. Ya tapi ya
sebenarnya dua karya yang bagus sih. Kalau walaupun aku lebih suka seriesnya ya. Tapi dua karya film ini yang mencikal bakal itu kan juga seriesnya gitu. Jadi kayak tapi aku nangkep juga seorang Yanni Lawrence yang bikin film dengan tendensi seperti itu. Nggak mungkin dia samain ceritanya sama. Dia pasti bikin dengan cara itu mungkin dunia paralel itu. Makanya aku sempat berpikir kayaknya nih ini Sore kan dari series ke film layar lebar jadi oke, rame kayak itu loh. Terus apa ya, banyak hal baru lah kita dapat rasanya pengalaman nonton Sore itu gitu loh. Ya, aku berpikir kayak tengah tepat nih kan dulu ada film pendeknya. Anjir, kenapa sih nggak dicoba buat film panjangnya? Udah ada tuh. Oh iya. Udah ada yang remake. Premisnya mirip Gedang Renteng judulnya. Aku nggak serada lagi sana. Cuman beda sih, beda. Iya. Enggak, tapi judulnya harus aku pengen judulnya harus tengah tepat tapi. Enggak boleh diganti tuh. Ya aku kayak aku ya yang belum kesampaian tuh aku pengen bikin film romance sih. Pengen banget aku bikin film romance. Karena pasarnya sebegituannya. Kalau kita ngomongin kayak kemarin pasar. Kayak maksudnya kayak aku tuh idealisku udah berubah, Cul. Oke, siap. Bukan bikin film yang aku pengen gitu, tapi yang pasar pengen. Oh gitu. Udah sana lagi. Udah di sana, udah dari siap. dulu. Tapi orang lebih besar pasarnya. Tengah tepat kuntilanak dikubur gitu misalnya. Aku udah ngebayangin fontnya warna merah. Kayaknya itu lebih rame deh. 1 juta beli. Kemarin itu juga ada aku waktu nonton Sore itu kan ada trailer film tuh. Ada film kampung apa gitu judul filmnya. Film horor itu trailernya. Dia tuh ngasih, aku lupa judulnya. Dia tuh ngasih di trailer tuh ngeliatin adegan, nyoba ngikutin adegan Exuma yang gitu, tapi versi Indonesia aja tengah loh. Aku lupa judulnya kampung apa gitu. Pokoknya seorang nih pengen ke kampungnya untuk aborsi. Aku lupa. Dari segi premis Jadi dia tuh ngikutin kayak vibe Exuma yang distorsi itu pengen diikutin di trailer itu dan kayak itu kayak Exuma banget lagi apa sih gitu. Ada nggak adegan dia makan hari-hari biar kelihatan jorok ya? Terus ada belatungnya di hari-hari gitu. Udahlah. Saya itu segitu aja ya film horor ya. Nggak tahu Ya itu tapi dia. aku ngerasa juga ada sedikit. Kalau Ki suka gambarnya, kalau Ki bilang kan, maksudnya Ki suka gambar-gambar di film Sore itu. Oke. Aku suka. Tapi ya aku paham ini karena dia syuting di luar negeri gitu. Iya, cahaya bagus. Iya, cahaya bagus dan dia kayak ini kayak dibantu dengan alam di sana deh. Dan dia di kartik itu kan, yang dia SS itu tuh aku senang banget tuh. Ini karena gila sih. ternyata kemarin aku sempat lihat video-video gitu di YouTube bilang kenapa sih kalau kita pergi ke luar negeri kayak ke Jepang apa kemana itu kayak foto tuh bagus. Ya aku mungkin kameranya lah bagus, apa kalau pakai kamera Nokia juga jelek. Ya ternyata karena yang bikin bagus tuh mataharinya emang beda. Ya mataharinya agak mereng. Mataharinya agak mereng. Jadi kan Indonesia karena garis khatulistiwa mataharinya benar di atas. Kemarin sempat syuting sama kru Jepang tuh juga bilang, di sini tuh gini siang ya. susah syuting. Oh, di sini tuh dia bilang kan kita syuting jam 12 benar-benar. Oh, di sini tuh kalau dibanding Jepang dia bilang, di Jepang tuh lebih panas kalau summer. Cuman di sini mataharinya lebih terang. Di sini terang tapi nggak begitu sepanas summer di Jepang. Kayak gini nih tuh. Tas udah harus warna putih semua. Itu kenapa lebih sekalipun jam 12 di sana itu masih estetik untuk diambil gambar. Kan luar negeri itu bukan benar-benar ngedukung banget. Iya. Cuman kalau gini ya, aku juga keinget jadi beberapa sisi itu ada yang style sinetron sekali sebenarnya. Tapi karena udah filmnya udah satu kesatuan tuh bagus, jadi kayak bagus aja udah. Oke. Kayak yang Joe jatuh serangan jantung. Itu kan kayak di slow mo kan. Kayak sinetron banget nih dia jatuhnya nih. Tapi cuma sekilas ya dia adegan flashback dia adegan flashback yang dia mau salaman dengan dia jatuh. Sebenarnya ada beberapa sentuhan-sentuhan, tapi itu memang komersil banget. Dan maksudnya ini cara-cara untuk orang yang di pelosok kayaknya dia kan di podcast ngomong gitu kan. Kami ditonton aja udah seneng, ada lo yang sampai ngorbanin 7 jam datang ke kotanya dia tuh nggak ada bioskop. Ya aku paham banget sih itu karena temenku di Bima juga nggak ada bioskop untuk nonton Sore itu masih susah banget gitu.
jadi dia banyak katanya gitu. Nah, aku jadinya paham film itu kenapa didesain seperti itu. Makanya sebenarnya tetap Yandi Lorenz tuh ya ini sih kebaruan yang sekarang sih, karena angkatan-angkatannya dia tuh nggak tahu ya filmnya Uregas yang itu yang siapa namanya yang dikerasukan Sang Perasuk tuh nggak tahu gimana tuh. Itu bagus loh itu. Aku sering lihat itu loh. Tapi belum rilis kan? Tiba-tiba aku capek gitu. Ya, belum rilis kan itu kan? Nanti aku pengen nonton coba gimana sih. Maksudnya yang sutradara yang baru-baru. Tapi kalau soalnya tiba-tiba tuh karakternya banyak yang jadi aktivis gitu kan. Iya itu yang Regas yang baru kan? Regas yang baru. Iya kan. Sang Perasuk. Sang Perasuk. Sang Mau dia Winda serupa. Dia harus telepon siapa namanya? Yang apa? Alisnya tebel dulu. Yang biasa nyadarin dulu. Anjing. Ada sih siapa kan anjir namanya lupa. Iya. Tapi itu apa? Itu tuh jaranan apa yang era nonton trailer tuh kayak ada kan trailer tuh bocor kayak yang di Prancis apa gitu kan. Yang dia main gitar gitu. Kenapa bisa dia main gitar? Emang jaranan tuh ada yang main gitar. Itu kayak jaranan. Kalau aku mengira ada tuh kayak jaranan deh. Kan ada kerasukan. Dan juga dia bikin yang hilang dalam waktu itu juga. Science fiction juga tuh kan. Anjing ini Sheila Dara sama Dion Weko juga nih. Dia hilang. Konsepnya tuh si Sheila Dara sebagai pacarnya Dion tuh hilang. Jadi kayak ngobrol sama aku nih, aku Dion, kayak Sheila nih. Ini nggak ada yang lihat aku. Anjing. Ini orang ini selalu science fiction tapi yang itu solid juga. Solid juga. Ya mainnya dia memang main permainan mengantar rasa sih. Itu sih jagonya dia sih. Karena kayak dan lagi satu nih, film itu aku sering bayangkan kalau soundtracknya nggak itu gimana ya gitu. Soundtracknya apa? Karena soundtracknya ini pengisinya ini Bara Suara, Aditya Sopyan nih kayak anjing emang udah aku dengerin dari dulu gitu lagu-lagunya. Mungkin aku karena suka lagu-lagu yang dibuat mereka juga tuh, jadi aku suka banget sama film ini. Coba aku membayangkan kalau misalnya siapa kayak gitu, Diodra gitu, lagunya atau siapa, Sangar katanya. tapi itu nambah banget tuh, itu ngasih value tinggi banget sih dari kalau aku ngerasa dari soundtracknya. Ketika musik menemukan jodohnya. Bukan orang buat film terus oke kita kasih soundtrack dulu ya. Oh enggak sih? Ini kayak pertemuan yang ya. Dan itu sering kali kita di sini kurangnya. Aku rasa gitu sih. Setuju. Kayak kita selalu agak meminggirkan. Kita selalu berpikir story ini apa nih? Gambar nih apa. Benar. Tapi kayak di scoring itu kadang-kadang BGM itu kenapa kemarin Kacang Dari itu berusaha banget tuh bikin musikalnya tuh gitu. Ya. Ada lagi yang mau dibahas tengah sore? Kau pandet lama kali. Dia nonton apa enggak? Enggak tahu. dia maghrib sih. Maghrib. Lerang. Tapi rating karena apa? Iya, sorry. The best. Enggak yang kayak gini. Nggak, Apa obrolin tadi? Karena film sore jadi pengen buat film lagi gitu loh. Paham enggak? Iya. Jadi pengen ngelihat gimana ya rasanya kita ngedapetin satu ramuan biar film panjang tuh nggak cuma diterima sama orang gitu loh, tapi bisa ngasih pengalaman baru buat orang-orang gitu. Jadi produksi jadi pengen buat kayak gitu. Di satu sisi kan ya buat kita di Bali ya sering pesimis, kita kuliah film tapi bla 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 bla, pesimis banget lah jadinya. Ternyata kuliah film nggak langsung buat kita bisa jadi sesuatu gitu loh. Ya termasuk mungkin yang di Loren gitu loh, prosesnya kan juga cukup panjang gitu loh. Nggak nutup kemungkinan sometimes siapa gitu yang bisa buat sesuatu lah. Amin, tapi kan harus resign dulu. Coba kasih surat resign-nya tuh. Ini ada format Surat resign. perlu template-nya. Alasan resign yang membuat bos tidak makan apa ya? Nggak ada. Jadi dulu bos ganteng deh.
Nggak ada. Tetap dia gedek nyari pengganti itu gedek. Oke. Sore ada yang mau lagi nggak dia obrolin sore? Sorry. Rating dulu, rating sore habis itu seriesnya. Nah, Filmnya 9,5. Seriesnya 90. Aku sama-sama 8/10. keduanya. Sama-sama 8/10. Kalau aku seriesnya 9, filmnya 8. Tapi lagi-lagi rating itu kan tidak menjelaskan semuanya juga ya. Karena katanya itu yang di Lawrence sendiri yang bilang itu. Bukan yang di Lawrence yang bilang, Joko Anwar yang bilang. Kalau kita ngelihat dari rating aja tanpa lihat argumennya gitu kayak itu bukan jadi patokan. Tapi acuan awal boleh. Bagus sih, itu sesuatu yang terutama di Indonesia ya baru sih, kebaruan sih menurutku. Cuman ya kita lihat ya, saingannya di 2025 ini siapa aja gitu. Udah mepet deh. Kalau Kan penutupan Agustus. ya Oh ya? Udah mepet. FFP kan sudah tutup. tapi Tanggal soalnya 3 kayak ngeliat film-film sebelumnya tuh kayak Gowo tuh kok nggak pengen nonton. Udah di kemarin gua aja modal. Aku nonton. Kita nonton. Ini gua aja nggak mau. tapi ke sibuk ke. Nggak, kok nggak bawa, nggak mau. Iya, aku nungguin di OTT tuh. Rahasia Tapi rasa itu- kira nonton nggak? Nah, Ini mau ngewalek rahasia rasa nih. mungkin sepertinya nggak jauh dari Gowo juga. Di Netflix ada. Bukanya belum ter. dia tuh mau ngewalek rahasia rasa tuh. Nggak ada. Ngewalek hobi dia. Nggak ada. Dia benci sama Robi ya. Padahal satu tim loh. Robi yang masak gua. Ya, Aku pengen makan jadi nonton itu kok. Jadi masuk. pengen Aku nggak tenang nonton ada film itu. Pengen. Kan ada masak, ada makan kan. Iya. Cut reset, bayanganku tuh. Oke, sore kelar. Oh, aku notulen aja. Cut reset, Tapi Gowo kayak nggak nonton berarti. Mau nonton dia nggak bisa. Oh, iya, berarti nggak nonton. Nggak tertarik aku gitu ya. Iya, no. Nggak, aku pikir setelah sekian panjang perjalanannya Hanung Bramantyo gitu loh. Aku kira sesekali dia pengen buat sesuatu yang perfect lagi gitu loh. Ternyata ya sama aja. Itu karyanya dia Mungkin yang paling memang. aku suka tuh justru karya yang awal-awal. Yang paling aku suka tuh catatan akhir sekolah paling aku suka. Itu kan berapa dia? Emang Bramantyo? Wah, itu legend banget di cas tuh. Sampai jadi apa? Anjir, itu sound opening tuh yang dia One take itu anjing. Di tahun itu. Di tahun itu lagi. Tapi tonton sekarang masih keren ya. Masih keren. Nah, soalnya kalau one take kayak gitu kan banyak yang lebih super hari ini. Jadi kita harus bilang per part tahun itu loh. Di tahun itu tuh keren banget sih. karena ide buat kayak gitu. gini, kalau yang di sekarang itu jarang ada one take yang di sekolahan gitu loh, anak SMA gitu. Terus Terus itu terus jadi tren video perpisahan kan. Iya. Di Resman, cas. Iya, benar. Tapi sayangnya tuh nggak ada pemadam gitu loh. Sekarang video gitu semua. Pakai pemadam. Di belakang. Iya lagi. Masa dulu keren ya? Cas-cas dulu tuh keren anjir. Ya bener-bener orang tuh ada satu orang yang niat dari kelas 1 ngerekam kebodohan-kebodohan mereka di ospek tuh kan. Tes, hai gitu kan, ada terus mantu dia ganggu ospek orang kan. Terus keluar gitu kan. Mungkin ini juga yang buat karena industrinya film yang bagus tuh dibilang seberapa banyak penonton soalnya. Jadi mungkin pada akhirnya semua orang patokannya tuh cari ramuan terbaik yang akan banyak penontonnya gitu loh. Mungkin Bisnis nggak tahu. lagi ya. Ya itu balik lagi ke Itu ada. tujuan filmnya sih. Kalau sore itu tujuan filmnya memang itu masuk banget. Cuman aku nggak nyangka masih 2 juta sekarang. Kukira bakalan, tapi mungkin nanti ya. Itu emang udah berapa? Udah 2 juta sekarang. Udah seminggu, udah maksudnya pernah 2 minggu. 2 minggu. Kayaknya bakal naik. Kok soalnya kemarin aku ngecek Aku bioskop Aku masih ngecek masih naik. ekspektasi itu paling enggak tuh 6 juta lah. 6 juta. Belum lagi kalau setelah itu dimasukin Netflix dia bisa tonton berulang kali. Nah itu kan beda lagi hitung-hitungannya sama bioskop. Dia kan biasanya ngitung di bioskop aja dulu. Itu kan Cuman memang bedanya Lanjut, Indonesia, terakhir. bedanya Indonesia sama luar tuh
selalu gitu sih. Kalau Indonesia patokannya itu ya penontonnya berapa gitu. Tapi kalau di luar kan Hollywood tuh udah meraih berapa keuntungan gitu. Oh Berapa iya, triliun. kalau di artikel coba dia. nonton coba lihat artikel keuntungan film-film Hollywood tuh pasti bukan penonton tapi Uangnya. keuntungannya berapa. USD berapa? Ya, kalau di artikel sih kalau dibaca gitu. Oh iya juga. Ya karena kan maksud logika juga karena Indonesia target audiensnya Indonesia. Oh, jadi Bahasa kita cuma bisa diterima sama sebelah, sama Malaysia. Kalau Hollywood kan dari bahasa itu memang internasional yang dia pakai. Dan Jadi untuk buat film tengah cepet internasional. soalnya pas kaget tuh Itu kalau dibikin film panjang aku bingung panjang-panjanginnya cul. Middle of the noon. Kalau saya dapat nih bikin film panjang nih, bingung aku manjanginnya gimana. bisa Ntar aku isiin romance, Nggak gitu. aku isiin masalah sama bapaknya. Ntar dia berantem sama gini hantu Bligos KD itu, lamain dia berantem. tapi bisa terbang. Bisa terbang, lamain dia di Lama-lama jadi kuyang. pakai sling. Lama-lama jadi kuyang. Jadi Angling Dharma dia. Orang Bali nonton. Coba ada kuyang ini. Kali kuyang ini. Coba ada kuyang ini. Muncul lah Ferry Irwandi nanti. Gini, sekarang aku mau nanya nih. Film underrated kalian tuh di Indonesia film apa? film Indonesia. Film Indonesia, jangan film luar. Kita kan nasionalis. Siap aja. Iya. sih? Iya. Pancasila. Itu Puri Handayani. Tato Surya Dayani sih banget malu dia kelihatan. Iya, udah dosen dedikasi dia, integritas. Kali orang tato tuh nggak ada yang lebih keren lagi tapi. Nanti mau ditambah Indonesia. lagi Ing Madio Mangun Karso. Aku masalahnya tuh aku nggak tahu di film tuh underrated apa enggak. Nah kan kita bisa lihat dari banyak orang yang tahu apa enggak atau Coba keluarkan satu. film Indonesia underrated menurut Ki. Seperti Dendam tuh underrated nggak? Lumayan. Seperti Dendam. Underrated sih. Seperti Dendam tuh suka banget. Masa dikit yang tahu dia? Enggak, kalau di kalangan film banyak yang tahu. Tapi ini kan ngomongin umum, sore kan umum udah semua Seperti suka. Dendam tuh aku suka. Seperti Aku nggak baca novelnya kan itu novel ya. Aku nggak baca gitunya. Aku di sana pure nonton filmnya aja. Oke bro, cuman emang endingnya agak ganggu. Padahal awal-awal udah kayak, oh ya kayak Aku asik. agak lupa Padahal sih endingnya ada ninjanya itu kayak, Oh iya Ci, bangsat tuh banget sih. nah, aku menurutku, aku logika aku dia, karena kan cuman itu aja yang aneh di film itu. Ending itu aja yang satu aneh. Aku mikir, oh si Edwin berusaha nge-troll penonton aja nih gitu. Masukin ninja gitu dia, cerat selesai. Ending. Iya. Kok apa ya? Seperti Dendam, aku suka banget film. Visual, aku suka visual oke banget. 80-an tapi modern. Ini ngomonginnya yang komersil ya, yang harusnya nih kayaknya banyak yang suka tapi Emang seperti Dendam tuh nggak komersil kan? komersil dia kan ke bioskop. Iya sih. Iya. Tapi kan penayangan terbatas kan ya. Enggak, dia bioskop resmi kok itu, tapi cuman beberapa Oh, iya, satu sempet. minggu doang kayaknya. Ah, Karena udah dikit yang nonton. karena festival banget. Film itu. Dimasukin festival juga. Hmm. Ya kan pasti Yani Lawrence juga masukin sore ke festival juga pasti. FMI lah. Seperti Dendam pokoknya keren. Edwin keren. Gak tau kalau aku kayaknya nggak ada deh. Underrated nih. Karena aku ngerasa Film Indonesia gitu-gitu aja. Bukan K-popcorn banget anaknya. parah sih. Makanya dia bikinnya film action. tapi aman banget. 200.000 aman banget. Anjing enggak mau banget. Gak tau kadang karena mungkin aku ngerasa semua tuh sudah sesuai kapasitasnya gitu loh. Karena beberapa film-film yang di festival di motion bioskop, aku pikir hanya sekedar gitu loh. Karena sebenarnya dia itu waktu kan kita selalu ketemu dengan format film ya. Dia buat format filmnya itu bukan untuk bioskop gitu loh. Kayak seperti Dendam, aku nggak tahu ya, aku ngerasanya kayak bukan untuk bioskop deh emang. Iya. Gitu loh. Ngerti nggak? Jadi memang mungkin dia waktu ditanya investor berapa juta penonton, dia nggak menjanjikan, tapi dia cuma bilang aku kan buat film yang bagus kayaknya, nggak tahu. Oke. Paham nggak? Iya. Jadi aku selalu Asumsi. asumsiku gitu loh, karena kayak mereka sudah mempersiapkan dengan itu aja gitu. Makanya aku bilang kayak nggak ada deh. Apa merantau? Semua. Merantau.
Oh ya, action ya. The Raid. Apa dah itu? The Raid Rame ini. juga sih. Gini rame juga tuh film action. Headshot. Atau enggak Shadow Trace. Netflix. Itu gimana ya? Kan Kayak bang. aku enggak deh. Aku nggak bisa jawab pertanyaan. Kalau aku yang underrated tuh, aku yang sekarang aku pikirin 2 sih. Satu tuh Sleep Call. Siapa sih namanya tuh? Aduh, aku suka kali tuh aktor itu. Yang main di Uni. Itu kan? kalau Yang itu main di kalau Uni ya? mainin sore bagus juga tuh. Yang main di Uni itu kan ya? Bukan, yang mainin di aduh. Susi Susanti itu kan. Ya, yang mainin Susi Susanti siapa sih namanya? Laura Aku Basuki. lupa ya. Laura Basuki. Ya. Itu Sleep Call. Itu underrated menurutku. Sama gini. Aduh, aku lupa ya. Love for Sale. Love for Sale bagus. Love for Sale tuh underrated tapi nggak banyak yang nonton waktu itu. Yang pertama kan? Yang pertama. Yang kedua, yang pertama. Kalau kita bilang ADC dulu booming banget soalnya, jadi bukan underrated. Kalau overrated, Anjing. Overrated. KKN? oh ya itu Oh iya. Paling tinggi. Paling tinggi, Tapi benar. sebenarnya orang alasan nonton kan karena penasaran di Twitter, Iya. bukan ngelihat trailer. Kayaknya enggak. Iya. Karena pada umumnya hampir sama semua kan. Ya overrated banget sih. Iya. Enggak ada yang lain kayaknya. KKN. Aku setuju sih kalau KKN. Malah aku berpikir sempat KKN tuh kayaknya nih sekian lama dia hold ke bioskop kan karena Covid kan, di hold lama banget. Kayaknya ini nanti nggak bakal naik juga karena orang masih penasaran di Twitter, masih rame itu loh. Gara-gara Covid. Iya, di hold gara-gara Covid. Iya, di hold lama banget. Terus di penayangan ulang lagi kan? Yang apa? Extended version. Iya. Anjing. Habis itu buat yang kedua lagi. Aku kayaknya gitu loh, tapi nggak kebayang itu kayaknya banyak sih film Indonesia overrated. Iya. Banyak banget ya. Aku merasa kayak Mencuri Radar Saleh lumayan overrated loh. Jordan ada. Oh, ini. Kalau over pengeboman itu. Ya, Itu 13 bom over. 13 Kita bom kan nggak di bisa Jakarta. jualan film cuma sekedar ke ngeblok jalan terus ke buat adegan yang wah Iya. gitu doang terus tiba-tiba berharap penonton tuh langsung bilang ini best action movie tuh nggak bisa gitu. Ya. Wih, kalau aku ya. Ngomongin ending lagi tuh, jatuh cinta seperti di film-film tuh nangis aku nonton endingnya. Karena bagus. Karena ngerasain kaki kelindes itu kan. Anjing. Ada kaki kelindes ya? Iya, yang naik motor itu tuh. Enggak, aku yang Sheila Dara yang ngomong, ini bagus nih pakai drone racing." Iya. Wah, itu kayak tuh bang. Anjing, stand up loss aku waktu itu. Ya. Itu tepuk tangan tuh. Anjing ini keren banget. Ya, maksudnya bagian penutup ya bukan ending-ending banget gitu. Kayak, anjing. Aku kira kayak yang kelindes itu. Rasa soalnya sakitnya tuh. Ya Itu kayaknya apa ya? Itu jatuh cinta seperti di film-film terbaik sepanjang masa Indonesia kayak yang pernah aku tonton. masih Yang pernah tonton. cerdas filmnya kalau Iya. Tuh makanya aku agak sedikit ribut waktu di FFI dia nggak benar. Iya, Anjay. sama juga ya. Aku kayak yang, anjing ini harusnya director nih gitu. Filmnya menang, direkturnya nggak menang. Itu tuh kayak aku anjing ini director. waktu itu siapa menang? Samsara. Ayo. Sinopsis. Kamu gini ya, kamu krunya ya. Bangsat. Sinopsis nih. Aku nge-breakdown lokasi lewat sinopsis. Oh gitu. Keren krunya sih. Bangsat. Soalnya kalau jatuh cinta seperti di film-film tuh mau lihat dari aspek film waktu jadi atau prosesnya gitu loh kalau ngomongin penyutradaraannya ya. Itu dua-duanya dia menang gitu loh. Dua-duanya menang. Dua-duanya menurut Ke. Menurutku gitu loh. Dua-duanya Dari menang. mana kita bisa bilang dia kalah? Anjay. Aku kasih Bagus banget. di letterbox aku kasih bintang 5. Dua-duanya menang sih itu. Aku di Shopee tak kasih bintang 5. Soalnya kan waktu itu pesan makanan aku. Aget sekali. Aku merasa aget sekali nih director si Ernest mau full support itu. Imaginary itu. Kalau nggak gitu dah. Tapi itu yang buat kayaknya Imaginary itu buat buka production house nggak sekedar pengen punya duit jadinya ya. Iya, aku Karena dia support film-film yang dari sana. Cuman aku ada sisi gininya juga yang kayak yang oke, ya memang sih kerabat ya. Kalau misalnya aku juga punya PA besar bikin film teman-teman pasti kan. Aku ngerasa yang mungkin kayak kakak bos gitu-gitu ya. Oh iya. Kayak
ya akhirnya mengakomodir stand up. Kalau Tapi aku itu logis. Kenapa logis. Ernest lakukan? Pertama, ngeri sedap laku parah. Jadi Itu dia mungkin berpikir ya film-film dengan gaya-gaya lokal yang dibawa ke nasional itu bisa menarik mungkin. Dia, Ngeri makanya sedap coba tuh formula imajinasi. lagi. Salah satu orang Agak besar lain kan nggak dia. sih? Salah satu orang besar kan dia. Ya agak lain juga kan lokal banget itu. Ya kalau agak lain kan memang itu. Lokal banget. Emang imajinari. Tapi kalau ngeri sedap tuh mungkin ya film-film awalnya imajinari ya kayaknya. Belum jadi production house. Belum ya? Ernest Belum ya? masih jadi entah produser entah apa gitu-gitu loh. Jadi kayak masuk akal sih. Karena sebenarnya kalau kita lihat orang timur kan banyak banget ya. Nah. Aku berpikir kakak bos tuh bakal rame gitu loh. Cuman filmnya kan mirip kayak sinetron kan. Tapi Jelek karena kayak gini. Kayak yang tahu Arik Kriting biasanya di belakang layar tuh loh. Dia konsultan komedinya, pengadeganan, kayak itu kan semua film-film yang dia di belakang layar tuh good semua gitu loh. Tapi memang ada yang kapasitas ketika orang jadi direktur itu kan sulit ya. Sama ini sama. Ketika dia aplikasikan apa yang dia pernah ini juga kayak beda banget. jadi kayak gini nih gitu loh. Jadi acting nggak natural, komedi jadi krik banget kayak gitu loh. Yang dibayar dulu Karena kan- aku yang Jadi mungkin memang Arik Kriting tuh jadi konsultan komedi atau pengadeganan oke menurutku. Cuman kalau jadi direktur kayak mungkin berat ya gitu. Semua aspek soalnya. Semua aspek yang dipikirin. ya balik-balik lagi ya. Ya karena udah terkenal. Orang yang tinggal meninggal kan aku melihatnya gitu juga. Oh, setuju. Director awal. Kalau meninggal. Itu lumayan bagus sih trailernya. Aku lumayan tertarik gara-gara trailer. Tapi kita lihat dia kaget kan dia lu di sini ya. Begini pula ngomong sama kamera. Ya asik juga ngomong sama kamera. Ya Mungkin karena Tapi- Deadpool aku lihat Deadpool. belum ada yang bisa ngalahin talks with kamera tuh. Masalahnya bacotnya Nggak Ryan Reynolds tahu. tuh nggak ada ngalahin. Ya, Kayak iya harus soalnya bacot kan. itu. Kayak harus bacot itu kayak anjing. Atau Stephen Chow kan Yes. sering dia juga ngomong sama Iya, kamera. Itu aktor yang apa ya? Aktornya, kekuatan aktor. Cuman the power of aktor yang punya tingkat yang kualitas tinggi banget yang bisa Itu ngelakuin harus dia. Maksudnya kalau bukan dia nggak. Siapa? Kalau Deadpool kan Ryan Reynolds. Oh. Kalau Hong Kong itu kan Stephen Chow. Chow. Oh, Dia apa namanya? Act out-nya. Tapi Wah, dapet kalau bukan orang. saingannya sore itu yang terberat pengepungan Bukit Duri nggak sih? Aku belum Kalau nonton lagi, ngomongin anjing. cuma jumlah nonton ya Enggak di FFI maksudku. nggak tahu ya. Soalnya pengepungan berduri rasanya mungkin ekspektasiku terlalu tinggi. Nah itu salahnya juga. Ketika kita nonton film dengan trailer yang wah banget, Ya. dengan behind the scene yang wah banget, ketika hasilnya Di- jadi kayak itu di bawah- gitu doang. di bawah ekspektasi kita. Jadi kayak anjir lah gitu loh. Oke, aku nonton lagi anjir. Lagi rame-rame. Aku nonton sih, tapi aku memang lumayan sama kayak dia juga. Nggak ekspektasi. Jadi aku nonton pengepungan Bukit Duri itu sama kayak sore juga. Karena ekspektasiku sore itu akan Oh iya. Itu masalah besar banget sih buat kalau kita nonton punya ekspektasi itu. iya masalah banget. Iya, Aku karena aku berusaha ngebuang banget tuh ekspektasi itu. Oke. Tapi ke bawah sendiri. Iya. Terus yang PUBG. Kayak dulu tuh soalnya aku nonton sore itu, aku dengan sukarela mempromosikan gitu loh. Apa catat dia Semua orang, semua temen yang aku ajak nongkrong nonton film ini gitu. Dan Obet tuh salah satunya nggak mau nonton filmnya dia, karena dia udah suka seriesnya banget. Obet terus Nanda, dia lebih parah dari aku masih suka filmnya nih, suka banget aku mau filmnya, karena aku bisa menikmati nih filmnya, walaupun aku berusaha buang-buang tuh. Tapi Nanda, jauh mas, sorry mas, itu series mas. Itu jeleknya mungkin kalau nonton sore itu, kalau kayak aku udah cinta seriesnya duluan soalnya, jadi kayak nah dia di pengepungan Bukit Duri itu aku ngerasa gitu, kayak ini nih pasti ala aku tuh mikir dia yang menghadirkan segrande modus anomali itu, Oke. sebrutal itu Bayangin. gitu. Cuman ya jadinya ada beberapa scene picisan yang ya jalan keluarnya baru ketemu setelah kebakar, ada orang mati dulu baru dia keluar dari belakang. Kayak ya gimana gitu. Kayak terasa cuman
jual ical Tanjung aja. Iya. Rasanya ya. Rasanya kayak gitu jadinya. Ya. Kan penonton aku. Oke, penonton. Siap. Hanya nonton. Aku beli lo tiketnya. Masa nggak boleh Tapi ngomong? aku nggak tahu sih. Nggak seru sih kalau sore nggak ada karena nggak ada lawannya ya. Nggak seru sih FFP kalau nggak ada lawannya itu. Emang tuh kalau FFV itu kan misalnya Agustus penutupan. Terus ya udah, berarti film yang rilis setelah Agustus tuh tahun depannya Tahun lagi. depannya. Jadi makanya nih film-film yang 2024 yang rilisnya November, Desember itu bisa ikut. Apa kemarinnya? 2024. Aku nggak nonton banget deh. Di akhir tahun aku lupa. Aku nggak nonton banget deh 2024. Boleh minta tolong pesenin teh hangat? Apa ya? 2024 akhir tuh apa ya? Nggak ada deh. Sekarang yang aku tunggu tuh Avatar. Film luar aja. Avatar manusia biru itu. Kalau aku sekarang yang aku tunggu tuh film teman-teman isi Denpasar. Keren. Siapa itu kira-kira? Aku nggak isi dari Kemarin, pasar. kemarin. Aku nggak isi dari pasar sih, aku nunggu film teman-teman alumni. Maksudnya alumni. Kalau isi Denpasar masih buat film kan. Masih. Biar lulus. Terus soalnya bikin film mereka. Iya. Maksudnya film-film alumni. Setuju. Susah sih kalau buat film. Ada. Rokokku lagi satu lagi anjing. Tapi bisa. Itu sastra ketawa aja anjing. 88. Bisa tapi cuy. Oke. Bisa. Tapi harus semurah mungkin. Itu kegiatannya. Itu ya, Mas. Tapi memang film itu jadi driven ya. Oke, setuju kan? Kayak ketika kita nonton film bagus tuh anjir pengen bikin film loh. Setuju. Itu setelah itu tuh kayak aku ada skenario ngandep gitu. Ngeprogres jadinya, lagi satu halaman pun ngeprogres kan. Ya, maksudnya kayak aku. Jadi rasanya impact-nya tuh kemana-mana gitu loh. Dan rasanya ini juga setelah sore terus nonton yang di Loren Podcast kayak gitu. Oh ternyata jadi filmmaker tuh bisa setenang itu gitu loh. Oh enggak gitu. Mungkin nggak perlu berambisi. Rasanya ya aku nggak tahu dalam hatinya gitu loh. Tapi memang kan kemana-mana dia podcast tuh rasanya kayak jualan film nggak perlu terburu-buru buat itu seolah-olah barang murah gitu loh. Oh enggak. Jadi kayak ngejual pengalamanmu atau apa, mungkin kan itu yang pengen dirasain penonton kayak gitu loh. Itu rasanya kayak anjing itu membantuku gitu loh, dengan aku orangnya ambisius juga kan. Tipenya beda jauh lah sama yang di Loren, karena kayaknya yang di Loren tuh karakternya seperti itu gitu loh. Nah aku ngeliat dia kayak pendek kayak gitu jadinya gitu loh. Karena buat film tuh ya yang kalau kayak buat yang menurutmu aja dulu gitu loh. Event selanjutnya bagaimana tuh urusan nanti gitu loh. Pasti udah pegel ya. Nggak harus ayo nonton nggak harus yang kayak gitu loh. Jadi filmnya nggak kelihatan murah banget juga gitu. Anjir. Iya itu rasanya positif banget kayak Aku sampai bilang tuh, karena aku saking ngefansnya sama seri sore itu, waktu itu kerja sama DP-nya yang di Loren, saya sempat kerja tuh di film Gedang Renteng tuh, DP-nya dia. DP-nya Suri dia juga yang series. Iya. Oh dia. Itu tuh teman kuliahnya. Oh. Teman kuliah satu angkatan gitu, tapi mayornya DP, dia mayornya penyutradaraan yang di Loren gitu. Terus Kak Dimas tuh, aku pengen kali ketemu yang di Loren sama itu waktu itu. Aku bilang, ya kapan-kapan kalau doakan aja dia ada project di Bali deh. Kadang jadi sih nggak ada. Kalau di Kroasia ya cikli. Maksudnya aku pengen belajar banget, bukan ngefans tuh bukan yang tapi yang kayak gimana sih cara berpikirnya dia tuh. Karena film-filmnya dia tuh menurutku banyak banget, terutama yang series ya. Banyak jeniusnya gitu. Kalau ngomongin sutradara. Ya. Dulu tuh sebelum ada dia naik sebelum dia bikin seri sore itu zaman kuliah tuh, zaman 2014 2015 tuh aku sukanya Riri Riza tuh. Sore series tuh tahun berapa ya? 2017. Pas aku magang di MSB tuh, pas aku kerja di MSB tuh, ingat. Aku lagi syuting sampai malam terus nih, Cun. Aku tungguin tuh. Keluarnya kan satu episode. Minggu depannya lagi satu episode, anjing aku 10 menit ditahan lagi gimana ya gitu. Lagi nungguin seminggu lagi syuting dulu. Ini udah hari Senin nonton lagi gitu. Ingat banget aku itu tuh jadi driven aku karena sekelas aku yang masih mahasiswa gitu.
ketemu film layar lebar nih cuy. Iya. Jadi kayak perlu semangat banget untuk syuting yang kayak gitu, apalagi bule semua aku harus Iya. bahasa Inggris. Yes, segala no, macam yes, gitu. no. Yes no, yang nama bahasa Inggris gitu. Jadi kayak yang perlu banget nih motivasi. Abis itu soalnya TA. Abis aku ngerjain film panjang itu TA. Langsung tuh. Di film panjang tuh Astrada aku kan. Nah, kerasa banget tuh aku pas TA tuh kayak anjing, standarnya jadi Jauh jadi banget. jauh banget gitu. Uluwapad ya. Uluwapad itu jadi kayak, tapi aku sadar aku nggak bisa memaksakan teman-teman karena waktu itu aku berhasil sebenarnya Menggunakan dapat Black Magic. sebenarnya aku berhasil dikasih red juga, cuman nggak berani nih, belum ada yang bisa. Jadi sebenarnya MSB itu waktu itu ngasih mau TA pakai red, Black Magic aja dah. Black Magic Teman-teman kayaknya bisanya Black Magic aja gitu. Tapi waktu itu aku banyak kali itu paling pas belajar film paling banyak kayaknya. Maksudnya paling lompatannya tuh paling, karena aku ngerasa karena aku sekalian belajar secara tidak langsung belajar jadi produser juga, karena negosiasi aku tuh alat bisa jadi free gitu. Di situ lompatannya Tapi sih. kalau pada saat itu kerja dapat alat lebih banyak nggak sih nyewa? Kalau maksudnya Kalau waktu itu kan barter nih, kan bantuin Oh, layar iya. lebar, terus dapat alat. Nah, seandainya bisa lebih banyak. Iya nggak? Bisa lebih banyak. Cuman mereka akan tidak merit aku seperti itu ya, karena itu pengalaman pertamaku. Oh, oke. Kalau aku udah 3 layar lebar gitu misalnya, atau 4 layar lebar, mungkin udah ada red card-nya lah. Mereka ngacur 5 juta per day. Astukar 5 juta per day di Astukar. Tapi untuk sekarang nih filmnya indie, Cul. Tolonglah. Boleh. Tolonglah. Film teman-teman Apalah nih, aku Kita jalan sama-sama ya. belajar. Tapi Aja yang kalau ada yang budgetnya lebih gede, aman aja ya. Ntar kita calling lagi. Ih, mulut produser kali itu, Ci. tapi kayaknya seru ya kita kalau misalnya ada film-film yang agak-agak booming gitu tuh, obrol-obrolnya seru kayak Langsung dah gue bilang. Langsung. Kan habis nonton nih, langsung taruh kamera tuh. Tadi tuh kan masih fresh. ya. Masih fresh kan? Jadi pulang dari bioskop, yuk Langsung. kita ketemu di Meme. Langsung. Masih fresh. Iya. Oh, tadi tuh gini, Ci. Gini. Kayak gitu jadinya masih fresh Ya, banget. ya. Tuh turun dari bioskop tuh langsung tuh tadi. Nah, kemarin Di tuh food court. besok ngobrolin ini ya masih inget aku scene-nya. banyak lupa aku anjir. Oke, tadi aku nonton lagi, aku ulang lagi nonton yang series kan. Oh, ya. Tapi ya masih belum masih sama. Malah masih aku lihat dua hal yang berbeda aja series waktu itu. Memang 2 hal yang berbeda. Beda aja. Makanya Nggak bisa aku suka keduanya nggak sebenarnya. bisa aku bandingin yang terlalu tuh nggak. Yang dua hal beda aja. Nggak terlalu ya kayak aku bilang tadi itu 8/10 belum sudah cukup menggugah. Aku hampir udah berkaca-kaca di aku istrimu selamanya. Saya aja di merah udah berkaca-kaca tapi ya hampir Ya, aku hampir tidak nggak jadi nggak jadi gitu. Udah hampir. Bagus sih. Maksudnya itu pengalaman rasa yang tidak pernah. Keren sih. Dem, pengalaman kerasa. Ya, Sasya. Yoi. Oke, berapa kali nonton Sas? Cocok juga untuk Itu aku juga mikir tuh, itu film kenapa dibikin jelimet gitu? Ya, dijelimet-jelimetin lah. Karena biar orang 2 kali 3 kali nonton. Mau Masuk lagi komersil tuh. komersil banget ya. Makanya besok kita bikin deck nih kan, Nah, ini target distribusinya dulu pikirin nih. Kita Tapi mau emang harus bikin kayak gitu desain, mau bikin desain film yang orang tuh nonton kayak gimana? Nah kalau di Bali tuh nonton saat film baliho terus tiket 100.000. Ah, itu kan komedi. terus masuk. Kalau kataku harus masuk ke pemerintahan juga. Ada saudara lah di dalam. Ya, Minta anjing. tolong. Ini jalurnya tuh dinas kebudayaan dulu. Coba Kayak kita- apa tuh kayak film Apa apa? ya? Dinas kebudayaan ya. Dinas kebudayaan dulu coba masuk. kebudayaan. Kataku gitu bisa Ya, sih. Aman aja. aman banget dinas kebudayaan ya. Kayak film apa tuh, Her? Banyak. Tiketnya 100.000. Banyak. Ya. 150. Anjing. Jangan kurang-kurangin, klik. Anjing 150 sih. Pokoknya support film lokal lah. Oh, ya, Tapi support aku ya. support. Asli support. Ini nonton nggak? Asalkan Asal, nonton nonton aku gitu. bayar 150.000. Lea tuh aku nonton 150.000 aku bayar. Hah? Film Lea. Lea yang dulu yang Angga WP di Iya, ya, Angga di WP. gininya.
DP-nya. Oh, WP DP-nya. DP apa kameramen Iya, doang DP ya. Dia DP-nya ya. Tapi kan bahasanya orang sana kameramen, nggak ada DP. 150 ku bayar, Cul. Support lokal aku. Shit. Gila banget. Shit, man. 150 lumayan uang makan seminggu tuh lumayan. Filmnya Gosari Lodong Mas 10 ku ada tiket Nonton ke? nonton. Bagus nggak? Eh, Bagus nggak? kalau bandingin sore jauh dong. Jauh dong. Gitu jawaban diplomatis tuh. Jadi Cilokotong Mas bagus. Aku nggak nonton. Bagus karena filmnya jadi kan. Belum jadi. Filmnya selesai. Bahasa-bahasa kampus Bahasa anjing. kampus anjing. Ini nonton. Nonton. Tapi gini dong, Nonton. tapi kita memang harus membiasakan gitu sih karena ya karena waktu itu aku juga langsung ngobrol di bioskop tuh. Iya. Ini wawancara nih tayang apa enggak aku gitu. Aku diwawancara nih di bioskop sama timnya Sergio. No. Diwawancara aku. Ini maksudnya Oh, saat karena ini itu. obrolannya raw ya. Jadi raw nih. Raw. Aku kritik tuh. Kan aku sama Novia sama siapa gitu. Anjing gua nonton lagi satu. Ya Terus aku diwawancara tuh sama timnya Sergio. Apa gitu aku bilang pokoknya kritik terhadap film tapi dengan objektifnya. Nah ini aku ngajak ngobrol objektif ya. Dengan objektifnya gitu maksudku bilang berkali-kali aku bilang aku appreciate karena ini akan menumbuhkan. Jadi untuk mau seperti ini aja asalkan jangan nanti kritik aja. Jangan melihat kritik itu sebagai orang yang nggak suka make gitu. Benar. Tapi orang yang sayang sama make, Setuju banget. orang yang sayang sama make supaya film kita lebih bagus gitu. Nah itu kan banyak memang kritik tuh strukturnya belum struktur film panjang gitu. Walaupun aku belum sempat nulis kan aku penonton aku ya gini aja gitu. Ini kan fair Nanti aja. kalau aku udah punya tulisan film panjang kritik nggak? Orang aku udah pernah dikritik habis-habisan kok di Kacang Tari. Kalau kataku Jaya Prana Leon Sari sih. Anjing bro. Itu belum nonton aku nonton. Di mana ya bisa nonton tuh ya? Trailernya bisa dilihat di YouTube. Oh, udah nonton. Jadi kayak misalnya nih ada event di Art Center PKB gitu, biasa ada drama gong kayak gitu kan. Ya rekam aja itu. Karena part yang itu Kemarin itu benar-benar aku ngerasa ya banyak yang nggak dipikirin gitu. Paham nggak? Jadi kayak ya semua sih aku tahu semua punya ego anak film, egonya di teknis ada, anak-anak teater egonya di acting atau apa gitu, nggak apa-apa, tapi film itu kan satu kesatuan gitu. Nggak bisa. nggak ngobrol. Kan dia 1M, nggak apa-apa lah. Oh ya nggak apa-apa. 1M ya. 1M pertama dia. 1M pertama dia. Kalah aku. 3M. Makasih. Makasih. Tapi susah sih kalau nggak ngobrol. Susah itu. Tapi ini no, aku ini ya telepon pandat. Pas banget. Jadi halo. Masih. Ini masih jalan. Ben kerja beresign nih, berpusing nih. Jam segini tidur. Parah sih. Biasa gitu net main net. Iya. Nggak usah tidur siang, udah tua geng. Yang tadi di TBC dari pop sih. Sip. Oke beli. Kita tunggu. Oke, iya. Iya tapi bagus sih namanya Raw. Kayak nggak gini, nggak merencanakan openingnya gimana? Nggak ada opening. Ininya dulu. Aku kemarin Kalian pegangan tangan nih. Bangsa di callback lagi sore anjing. Singit. Enggak apa Nggak ada kayak kita kemarin tuh aku mikir gini, cuy. Apa aja masukin di nyoman-nyoman ya, tapi beda form. Iya. Saya kan kalau nyoman tuh opening cuma ini adalah episode dari tulisan doang kan. Dari Oke, nyoman. Gitu. Tapi enggak ini raw ya. Raw. Nggak diedit. aja, Yang udah. jangan diedit sama sekali diedit. Ya edit. Kan raw. Raw ya, raw. Kan kayak salah project. Anjing. Jadi lihat aku tuh awalnya tuh kayak fuck, kayak aku ngerasa mentok banget waktu itu kan ngobrol. Kayak mentok banget terus tiba-tiba Cil, kayak bisa pas banget tuh kayak aku lagi ngerasa mentok banget apa ini ya. Mentok apa nih? Mentok banget kayak aku ngerasa aku gini-gini aja gitu. Kayak Emang kerja. harusnya gimana? Anjay. Kayak misalnya kerja. Yang pertama TM. Kerja
hidup kerja hidup kerja hidup gitu. Kayak aku merasa mentok banget kayak aku butuh sesuatu yang berwarna nih gitu. Iya. Aku kan biasa gitu kan udah mulai mumet terus kenapa kan udah Cul, ke sibuk nggak tanggal segini? Ngapain ki? Bantuin dong aku buat Kalau lagi Buat gini capek, awal. kameranya ditripodin aja. buat apa namanya? Apa? Lah sama aja. Tapi semua Sama aja. Oh, masih Nah, kayak gitu kan. Oh, Pas ya udah. Kak aku lagi gini ya, pas aku free ntar ke sana dah buat gini buat apa namanya? Akuarium itu. Oh ya, bantuin temanku TA. Aku buat kayak mock up air gitulah. Sana lah aku ngobrol. Pas aku ngobrol ke sana ada anak-anak SMA banyak. Ya, ya. Ya lagi marang magang kan. Saya ngobrol lah. Kayaknya aku mendapat inspirasi. Ya, iya. Aku mengotori studio dia kan dengan lem dan pasir itu. Ngotor-ngotorin aja dia. Usul tuh banyak sana buat mock up, buat air terjun itu. Tapi bagus ya dia. Shotnya suka kali aku. Wah, aku harus lihat sih. Nanti jadinya coba kita lihat ya. Tapi jujur aku nungguin banget teman-teman yang ngerasa kok segini aja gitu. Maksudnya bukan soal penghasilan, bukan soal kerjaan kok. Oh, penghasilan juga sih ya. Kalau aku itu sih itu obrolan sampai jam 2 kayak ngobrol Ci. Padahal kita rencana kesana tuh buat itu, malah ngobrol gitu. Bangsat gitu. Kepangenan.